가서 너 1억이야? Still asking me. 빌고 싶은 거 아니까 빌어. Lingering. Drama ini dimulai dengan seorang pemuda yang sedang berenang di laut untuk mencari sejenis gurita. Ketika ia naik ke permukaan, ia menemukan seorang pemuda yang pingsan dengan sebuah jam tangan mahal di tangannya. Pemuda itu kemudian mengambil jam tangan tersebut bersama hasil tangkapannya. Pemuda yang pingsan itu ternyata bernama Songju. Bagaimana ia bisa terdampar di sana? Ceritanya akan dijelaskan nanti. Kita kembali ke Hu Il-do, menantu tertua dari Pak Cha Gongchon. Pak Cha adalah pemilik desan, sementara seorang pria bernama Yum Jangson merupakan guru dari Dongju. Pada hari sidang Hu Il-do, Jangson meminta Dongju untuk merekam percakapan selama persidangan. Ia juga mengingatkan Dongju tentang janjinya untuk mengakhiri sidang tersebut melalui salah satu anggota parlemen. Malam sebelumnya, sebenarnya Dongju telah menemui anggota parlemen tersebut dan memberikan sejumlah emas serta uang dalam bentuk dolar. Ia meminta agar sidang Hu Il-do ditangguhkan. Namun, anggota parlemen itu tidak mudah diperdaya. Ia tahu bahwa percakapan mereka telah direkam oleh Dongju, sehingga ia merebut rekaman tersebut. Meski begitu, Dongju tidak kehabisan akal. Ia sudah menyiapkan rencana lain. Ia mengatakan bahwa ada hal penting yang harus dibahas secara pribadi, yaitu sebuah surat yang membuktikan bahwa anggota parlemen tersebut menerima suap dari desan. Anggota parlemen itu menolak menandatangani surat tersebut, tetapi tetap menerima uang dan emas yang telah diberikan. Namun, tanpa sepengetahuannya, Dongju telah memasang kamera tersembunyi di ruangan tersebut. Segala percakapan mereka pun terekam. Akhirnya, anggota parlemen itu terpaksa menandatangani surat tersebut dan berjanji untuk menangguhkan sidang Hu Il-do keesokan harinya. Pada hari sidang, setelah menerima kode dari Dongju, anggota parlemen itu dengan sengaja membuat kekacauan sehingga terjadi banyak perdebatan antar anggota parlemen lainnya. Akibatnya, mereka akhirnya memutuskan untuk menunda sidang Hu Il-do. Setelah semuanya beres, Dongju melapor kepada Yum Jangson, yang penasaran bagaimana ia menangani situasi tersebut. Dongju hanya menjawab bahwa ia sekadar menggunakan akalnya. Meskipun Hu Il-do berterima kasih kepada Dongju, sebenarnya ia tidak terlalu menyukai karakter pria itu. Hu Il-do sendiri memiliki seorang istri bernama Cha Doki, anak tertua dari Pak Cha. Namun, ada cerita tersendiri di balik pernikahan mereka. Sementara itu, Dongju diundang oleh Pak Cha untuk minum bersama melalui sekretarisnya. Mereka memiliki kebiasaan minum alkohol yang dicampur dengan 2 kuning telur. Saat Dongju mengambil minuman dari berangkas rahasia milik Pak Cha, yang hanya diketahui sandinya oleh mereka berdua, tiba-tiba ia tertangkap basah oleh Hu Il-do. Hal ini semakin membuat Hu Il-do tidak menyukai Dongju, karena ayah mertuanya terlihat lebih dekat dengan pria itu dibandingkan dengannya. Hu Il-do merasa Pak Cha lebih peduli kepada Dongju daripada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, Pak Cha datang, dan mereka pun mulai minum bersama. Namun, perhatian Pak Cha justru lebih tertuju pada Dongju dibandingkan pada Hu Il-do, meskipun Hu Il-do baru saja berhasil menangani sidang yang rumit. Hal ini membuat Hu Il-do semakin geram. Ia merasa ayah mertuanya lebih senang berbicara dengan Dongju, bahkan sering tersenyum kepadanya, sesuatu yang jarang ia tunjukkan kepada Hu Il-do. Tak lama kemudian, istri Hu Il-do datang dan meminta berbicara secara pribadi sebagai anggota keluarga. Karena Dongju bukan bagian dari keluarga, ia pun berpamitan dan diizinkan pulang oleh Pak Cha, mengingat malam sudah larut. Keesokan harinya, ketika Dongju tiba di kantor, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Yun. Wanita cantik itu bekerja di kantor tersebut dan ternyata adalah kekasihnya. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui hubungan mereka. Dongju datang ke kantor karena dipanggil oleh Pak Yom Jangson. Saat ia tiba di ruangan Pak Yom, ternyata di sana juga ada Hu Il-do dan Pak Cha. Pertemuan itu diadakan karena Pak Yom ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Cha yang telah menggunakan jasanya dalam membantu sidang Hu Il-do, sesuatu yang juga direkomendasikan oleh Dongju. Bagi Dongju,
Pak Yom adalah sosok guru yang ia hormati. Dalam pertemuan itu, mereka mulai membahas tentang akuisisi sebuah perusahaan kimia. Namun, menurut Dongju, pembicaraan tersebut terlalu rahasia untuk dibahas di tempat terbuka, sehingga mereka berpindah ke ruangan pribadi. Ruangan itu dilengkapi dengan sistem keamanan luar biasa hingga sinyal pun tidak dapat tertangkap di dalamnya. Saat Pak Yom keluar sebentar untuk menelepon, Pak Cha memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengan Huildo. Ia memperingatkan Huildo agar tidak terlalu percaya pada Pak Yom, karena pria itu sangat licik. Namun, Huildo menolak mendengar peringatan tersebut dan tetap memilih bekerja sama dengan Pak Yom. Setelah itu, Pak Yom mengabarkan bahwa akuisisi Usong Chemical telah disetujui. Dengan demikian, kerja sama bisnis antara mereka berdua sejauh ini berjalan lancar, meskipun Pak Cha tetap sangat waspada terhadap kelicikan Yom Jangson. Sementara itu, Dongju pulang ke rumahnya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ternyata, ia tinggal satu rumah dengan Yun. Kebetulan, keluarga Yun sedang berada di Amerika, sehingga ia diizinkan untuk tinggal bersama Dongju. Hubungan mereka cukup mesra, dan sebenarnya Dongju sudah memiliki niat untuk melamar Yun. Tak lama kemudian, Dongju menerima telepon dari Pak Chai. Dalam percakapan itu, Pak Chai menyampaikan bahwa Pak Cha meminta Dongju untuk mengurus pernikahan cucunya yang saat ini tinggal di Amerika. Pernikahan tersebut harus diselenggarakan secara sederhana tetapi tetap elegan. Setelah menerima permintaan itu, Dongju menceritakan hal tersebut kepada Yun, yang langsung mendukung dan menyemangatinya. Keesokan harinya, Dongju pergi ke Usong Chemical, perusahaan yang akan diakuisisi oleh Desan. Sesuai dengan dugaan Pak Cha, perusahaan tersebut ternyata tidak sepenuhnya bersedia bekerja sama. Setelah kembali ke kantornya, Dongju kedatangan tamu, yaitu putra kedua Pak Cha yang bernama Cha Guki. Guki, yang merupakan CEO perusahaan kimia di bawah Desan, datang dengan tujuan mengajak Dongju untuk bekerja sama dengannya agar ia bisa tetap bertahan lama di Desan. Namun, Dongju hanya mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran tersebut, meskipun dalam hatinya ia tidak ingin berkhianat kepada Pak Cha. Seperti biasa, Dongju selalu melaporkan semua kejadian kepada Pak Cha, termasuk pertemuannya dengan Guki. Menanggapi hal tersebut, Pak Cha menyadari bahwa mereka membutuhkan penambahan posisi wakil ketua, terutama karena akuisisi Usong Chemical akan memperbesar cakupan perusahaan. Ia merasa bahwa Guki tidak akan mampu menangani semua itu sendirian. Oleh karena itu, Pak Cha mengusulkan untuk mengangkat Huildo sebagai wakil ketua sebelum nantinya dipromosikan menjadi ketua menggantikan dirinya. Setelah menerima instruksi tersebut, Dongju segera menemui Huildo untuk menyampaikan keputusan Pak Cha. Huildo, yang tampaknya tidak keberatan, bahkan menawarkan Dongju fasilitas helikopter selama 10 hari jika ingin menyelidiki dirinya lebih lanjut. Singkat cerita, selama 10 hari berikutnya, Dongju menggunakan helikopter untuk mengawasi dan menyelidiki Huildo. Ketika akhirnya ia hendak melaporkan semua temuannya kepada Pak Cha, baru saja turun dari tangga, ia dihampiri oleh Yun. Yun yang sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya langsung mendekatinya. Mereka pun menghabiskan waktu bersama, namun kebersamaan itu tidak berlangsung lama karena Dongju tiba-tiba dipanggil oleh Pak Chai. Yun merasa sedikit sedih karena mereka hanya bisa bersama dalam waktu singkat, tetapi ia tetap menerima keadaan itu. Dalam pertemuan dengan Pak Chai, Dongju ditanyai mengenai penyelidikan terhadap Huildo serta pengangkatannya sebagai wakil ketua. Pak Chai rupanya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Namun, Dongju berusaha menjelaskan bahwa baik dirinya maupun Pak Chai sebenarnya memiliki tujuan yang sama dalam hal ini. Dongju dan Pak Chai berencana untuk mengambil jabatan tinggi di Desan, di mana hubungan mereka bisa diibaratkan sebagai saling menguntungkan jika salah satu naik, yang lainnya juga harus ikut naik. Setelah urusan pekerjaan selesai, Dongju kembali ke rumah dan melanjutkan kebersamaannya dengan Yun. Kali ini, mereka mandi bersama. Namun, saat itu Yun bersikap sedikit aneh. Ia tiba-tiba bertanya kalau mereka tidak berjodoh atau putus, apakah Dongju akan meninggalkannya dan membalas dendam. Sikap Yun yang berbeda dari biasanya membuat Dongju merasa ada sesuatu yang janggal. Bahkan ketika Yun mengeringkan rambutnya, sesuatu yang jarang ia lakukan, Dongju semakin curiga. Ia pun bertanya apakah ada sesuatu yang sedang mengganggu Yun. Namun, Yun hanya tersenyum dan berkata bahwa ia hanya ingin bercanda. Tak lama kemudian, Yun menerima telepon dan meminta izin untuk menjawabnya. Yang membuat Dongju curiga adalah Yun menutup pintu saat berbicara dan terdengar marah-marah. Ia mengatakan sesuatu yang menyiratkan kalau ia tidak mau mengalah lagi namun belum jelas kepada siapa ia berbicara. Sementara menunggu, Dongju mengambil roti untuk dimakan. Namun, tak lama setelah itu, ia tiba-tiba merasa tidak enak badan dan menunjukkan gejala keracunan. Panik, Yun segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sebenarnya, di masa lalu, Dongju pernah dijodohkan dengan cucu Pak Cha yang tinggal di Amerika. Menurut Pak Chai,
perjodohan itu akan sangat menguntungkan bagi masa depan Dongju. Namun, Dongju menolak perjodohan itu sejak bertemu dengan Yoon. Ia jatuh cinta pada Yoon pada pandangan pertama ketika mereka tidak sengaja bertemu di sebuah kafe. Keesokan harinya, Yoon mendatangi Dongju di kantor Desan, tempat mereka berdua bekerja. Ia memprotes laporan yang dibuat Dongju, yang mendapat komentar dari Pak Cha. Yoon meminta kesempatan untuk memperbaiki laporannya jika memang ada kesalahan. Dongju, yang sudah jatuh cinta sejak pertama kali bertemu dengan Yoon, memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajaknya makan malam bersama. Dari situlah hubungan mereka semakin dekat. Demi Yoon, Dongju bahkan menolak untuk menjadi menantu keluarga Pak Cha. Meskipun itu berarti kehilangan kesempatan naik jabatan dengan cepat. Setelah mendapatkan perawatan medis, Dongju akhirnya sadar kembali. Beruntung, kondisinya tidak terlalu parah. Dokter menyatakan bahwa Dongju mengalami reaksi alergi terhadap kayu manis yang tanpa sengaja dimasukkan ke dalam roti oleh Yoon. Namun, Dongju meyakinkan Yoon bahwa ia sudah baik-baik saja dan mulai merasa lebih sehat. Mereka pun kembali ke rumah. Alih-alih beristirahat setelah kejadian yang hampir mengancam nyawanya, Dongju justru dikejutkan oleh Yoon yang tiba-tiba mendekatinya dengan penuh godaan. Meski awalnya Dongju berniat untuk berhati-hati, Yoon meyakinkannya untuk tidak perlu khawatir. Dengan sedikit malu-malu, Dongju akhirnya pasrah mengikuti keinginan Yoon. Keesokan harinya, Dongju menerima kabar dari sekretaris Pak Cha bahwa ia diundang untuk menghadiri pernikahan cucu Pak Cha. Acara itu sebenarnya hanya untuk keluarga, tetapi karena Dongju sudah dianggap seperti keluarga sendiri, ia diminta untuk hadir. Saat itu, Dongju menyadari sesuatu yang janggal. Yoon tidak ada di sampingnya. Ia mencari kemana-mana, tetapi Yoon benar-benar tidak terlihat. Padahal, hari itu Dongju sudah berniat untuk melamar Yoon. Sebelum berangkat, ia pun mengirim pesan kepada Yoon, memberitahukan bahwa ia akan pergi sebentar ke pernikahan cucu Pak Cha. Setibanya di lokasi pernikahan, Dongju dikejutkan oleh fakta bahwa calon menantu Pak Cha ternyata adalah keponakan dari Yeom Jang-son, teman sekolahnya di masa lalu. Namun, hubungan mereka berdua jauh dari kata akrab. Sejak dulu, mereka lebih seperti musuh daripada teman. Dongju bahkan tak segan-segan untuk berkata kasar kepadanya, apalagi ketika ia mengetahui bahwa Jang-son kini telah menjadi jaksa agung. Dongju bertanya-tanya bagaimana bisa Jang-son mendapatkan posisi itu, dan segera mendapat jawabannya. Ternyata, Jang-son adalah keponakan dari Pak Yeom, seorang jaksa berpengaruh. Saat pesta pernikahan dimulai, pengantin pria masuk lebih dulu, disusul oleh pengantin wanita. Namun, ketika pengantin wanita melangkah masuk, Dongju mendadak terdiam, tubuhnya seakan membeku di tempat. Matanya membelalak saat melihat siapa sosok yang mengenakan gaun pengantin itu yang ternyata adalah pacarnya. Yoon, wanita yang baru saja tidur bersamanya tadi malam dan orang yang paling ia cintai. Yoon berdiri di altar, bersiap menikah dengan Jang-son. Orang yang bahkan bukan teman baiknya. Amarah Dongju langsung meledak. Bagaimana bisa orang yang ia cintai tiba-tiba menikah dengan orang lain, tanpa memberitahunya sedikit pun? Pengkhianatan itu begitu menusuk, membuat dadanya sesak. Dongju hanya bisa berdiri di tengah keramaian, menatap Yoon dengan mata penuh kemarahan dan luka. Yang mengantar Yoon berjalan ke pelaminan bukanlah ayah kandungnya, melainkan ayah tirinya, sahabat ayah kandungnya, yang tiba-tiba menikahi ibunya setelah ayah kandungnya meninggal dunia. Menurut Ildo, saat itu ayah kandung Yoon mengalami kecelakaan bersama sahabatnya. Namun, hanya sahabatnya yang selamat, sementara ayah Yoon kehilangan nyawanya. Tiba-tiba, Ildo mengalihkan pembicaraan di mana ia mengetahui hubungan antara Dongju dan Yoon. Yoon dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan melangsungkan pernikahannya hari itu dan yakin hal tersebut tidak akan merusak pernikahan mereka. Meskipun Dongju berusaha menahan diri, ia tetap tidak bisa mengendalikan emosinya. Karena khawatir Dongju akan merusak acara pernikahan, ia untuk sementara diasingkan ke sebuah ruangan. Di sana, Dongju membaca pesan yang dikirimkan Yoon kepadanya. Dalam pesan itu, Yoon mengatakan bahwa Dongju bisa membalas dendam dengan menggandeng perempuan lain agar ia merasakan sakit hati yang sama. Tak lama setelah itu, Dongju dipanggil oleh Pak Cha melalui pengawalnya, Pak Yeom Jang-son. Namun, ternyata tidak ada hal penting yang dibicarakan. Setelah pertemuan itu, Dongju pamit dan pergi menemui Yoon untuk meminta penjelasan. Saat bertemu, Dongju meluapkan emosinya dengan memaki Yoon dan mengembalikan jam tangan yang pernah diberikan Yoon kepadanya. Namun, Yoon menolak untuk menerimanya kembali dan bersikeras agar Dongju tetap memakainya. Selain itu, Yoon meminta Dongju untuk meninggalkan Desan, tetapi Dongju menolak. Ia lalu bertanya apakah Yoon pernah memiliki niat sedikit pun untuk menikahinya. Yoon dengan tegas menjawab tidak, karena baginya, pernikahan yang ideal adalah yang didasarkan pada keuntungan bisnis, bukan cinta. 사람들이 네 손목도 안 봤어.
behind. Setelah itu, Dongju mampir ke sebuah gereja dan bertemu dengan Suster Agnes, seseorang yang sudah dikenalnya. Ia menceritakan bahwa hubungannya dengan Yun telah berakhir dan bahwa dirinya dicampakkan begitu saja. Suster Agnes memberikan kata-kata penyemangat agar Dongju tidak larut dalam kesedihan. Ia juga memberikan beberapa makanan dan teh untuk membantu Dongju menyegarkan pikirannya. Namun, di sini belum dijelaskan siapa sebenarnya Suster Agnes dan mengapa Dongju sering datang ke gereja tersebut. Apakah Dongju dibesarkan di sana atau ada alasan lain? Dalam perjalanan pulang, Dongju tiba-tiba mendapat telepon dari Pak Cha yang memintanya untuk mengisi kembali berangkas yang berisi minuman. Dongju kemudian membeli minuman tersebut dan bersiap untuk mengantarkannya ke tempat Pak Cha. Kita kembali ke 8 tahun yang lalu, saat pertama kali Dongju bertemu dengan Pak Chai. Saat itu, Pak Chai ingin menyerahkan sebuah laporan kepada Pak Cha, tetapi ia lupa membawa dasinya. Dongju kemudian menawarkan dasinya sendiri agar Pak Chai tidak dimarahi oleh Pak Cha. Saat membaca laporan yang dibuat Dongju, Pak Cha merasa tertarik dan menemukan kesamaan antara dirinya dan Dongju dalam hobi mereka, meminum alkohol dengan tambahan 2 kuning telur. Pada kesempatan itu, Pak Cha juga memberitahu Dongju tentang kode berangkasnya. Jika suatu saat mereka ingin minum bersama, Dongju bisa mengambil minuman langsung dari sana. Pak Cha terkesan dengan daya ingat Dongju yang luar biasa, karena ia mampu mengingat detail-detail kecil hanya dengan melihatnya sekali. Hal itu semakin membuat Pak Cha menghargainya. Tak lama kemudian, Ildo datang karena laporan yang dibuat Dongju berhubungan dengan laporan internal perusahaan miliknya. Sejak saat itu, Ildo mulai tidak menyukai Dongju. Kembali ke masa kini, saat Dongju hendak memasukkan minuman yang baru saja dibelinya ke dalam berangkas Pak Cha, ia terkejut karena sandinya tiba-tiba berubah. Kamar yang akan digunakan Yun dan suaminya untuk bermalam kebetulan juga akan menjadi tempat berlangsungnya makan malam keluarga. Meski begitu, Yun masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya telah meninggal. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dan tetap mencurigai ayah tirinya. Ketika hendak pergi ke ruang makan, Yun tanpa sengaja berpapasan dengan adik tirinya, Tai Yun. Meskipun hubungan mereka tidak akrab, Tai Yun cukup perhatian kepadanya. Tai Yun bahkan bertanya apakah Yun bahagia dengan pernikahannya. Namun, yang membuat Yun terkejut adalah ketika Tai Yun tiba-tiba menyebut nama Dongju, seolah mengira bahwa Yun menikah dengannya. Yun pun penasaran bagaimana adiknya bisa tahu soal ini. Tak lama kemudian, ibu mereka datang dan memperingatkan agar hal ini dirahasiakan. Ia khawatir jika kakek mereka, Pak Cha, mengetahui hal tersebut, maka situasinya bisa menjadi berbahaya. Ibu mereka takut Yom Jangson akan mengintimidasi Dongju. Di sisi lain, Dongju akhirnya datang ke rumah Pak Cha. Awalnya, ia mengira undangan itu hanya untuk makan malam berdua dengan Pak Cha, tetapi ternyata itu adalah acara makan malam keluarga. Dongju tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, tetapi semuanya berubah ketika Yun muncul. Mereka saling bertatapan, namun berusaha bersikap profesional dan berpura-pura tidak saling mengenal. Keesokan paginya, Dongju terbangun dan menyadari bahwa ia sudah berada di rumahnya sendiri. Salah satu koki keluarga Pak Cha memberitahu bahwa malam sebelumnya, Dongju mabuk berat dan akhirnya diantar pulang oleh suami Yun. Koki itu juga memberitahunya bahwa Pak Cha sudah menunggu Dongju di kantor. Tanpa sempat mandi, Dongju segera bergegas ke kantor. Namun, saat tiba di sana, Pak Cha tidak ada. Dongju pun mulai merasa curiga, terutama setelah menyadari bahwa kunci berangkas telah diganti. Ia mencoba membuka ruang penyimpanan uang, tetapi sandinya juga sudah diubah oleh Pak Cha. Tak lama kemudian, Pak Cha datang dan meminta untuk berbicara secara pribadi dengan Dongju. Pak Cha ternyata sudah mengetahui bahwa Dongju dan Yun memiliki hubungan di masa lalu. Ia ingin memastikan sesuatu karena sebelumnya ia didatangi oleh Yom Jangson, yang memintanya menyingkirkan So Dongju dari Desan. Namun, Pak Cha menolak karena Dongju adalah salah satu orang kepercayaannya, dan ia juga tidak menyukai Yom Jangson. Pak Cha pun langsung menanyakan apakah Dongju memang memiliki maksud tersembunyi saat bergabung dengan Desan. Awalnya, Dongju mengakui bahwa memang itulah niatnya. Ia berencana menikahi cucu Pak Cha demi meningkatkan jabatannya. Namun, setelah bertemu dengan Yun, yang saat itu ia tidak tahu adalah cucu Pak Cha, segala rencananya berubah. Ia akhirnya mengorbankan semuanya, termasuk jabatan dan ambisi awalnya. Karena merasa tidak enak kepada Pak Cha, Dongju memutuskan akan mengajukan surat pengunduran diri dalam waktu 3 hari. Namun, Pak Cha justru meminta Dongju untuk menunda keputusannya dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Mereka akhirnya pergi ke sebuah toko roti yang tidak dikenali oleh Dongju. Pak Cha mengatakan bahwa roti di sana sangat enak. Namun, Dongju merasa aneh karena Pak Cha terlihat gelisah dan terus memperhatikan seseorang, terutama seorang anak kecil yang ada di toko tersebut. Bahkan setelah anak itu pergi, Pak Cha masih tampak memikirkan sesuatu. Selain itu,
Di toko tersebut juga ada seorang wanita yang tampak familiar bagi Dongju. Ternyata, wanita itu adalah mantan pembawa acara berita yang sempat menghilang setelah perceraiannya. Jiungsu adalah mantan istri Pak Cha. Anak yang tadi disebutkan merupakan satu-satunya putra Pak Cha, karena anak-anak dari istri pertamanya semuanya perempuan. Suatu hari, Pak Cha mengatakan kepada Dongju bahwa anak tersebut harus mengganti marganya menjadi Cha, karena selama ini ia masih mengikuti marga ibunya, Ji. Ternyata, Pak Cha selama ini selalu memantau anak itu, karena ia telah menyiapkannya sebagai penerusnya. Sementara itu, Taeyun dulunya cukup dekat dengan Dongju. Mereka bisa menjadi dekat karena sebelumnya Dongju pernah meminta bantuan Taeyun untuk belajar bermain biola. Taeyun adalah seseorang yang mahir bermain biola, dan Dongju ingin mempelajarinya sebagai bagian dari persiapannya untuk melamar Yun. Saat mengajari Dongju, Taeyun menjadi penasaran dan ingin melihat foto pacar Dongju. Namun, saat melihatnya, ia terkejut karena ternyata itu adalah kakak tirinya sendiri. Meski begitu, ia memilih diam dan tidak mengungkapkan apapun pada saat itu. Beberapa waktu kemudian, ketika Pak Cha dan Dongju sampai di rumah, mereka berpapasan dengan Taeyun yang sedang membuat ramyeon. Tak lama setelah itu, Ildo datang dan bertanya apakah kakeknya sudah pulang. Mendengar bahwa kakeknya baru saja kembali dari toko roti, Ildo pun panik. Ia tahu siapa pemilik toko roti itu, sehingga ia buru-buru masuk ke dalam rumah. Setelah Dongju pulang, Ildo langsung menemui ayah mertuanya dan memintanya untuk memecat Dongju dengan alasan apapun. Namun, Pak Cha menolak dan justru memarahi Ildo karena terus mempercayai Yom Jangson, seseorang yang menurutnya hanya penjilat dan selalu membutuhkan uang. Sementara itu, Dongju mendapat tugas dari Pak Cha untuk mengambil uang dan emas yang akan diberikan kepada Yom Jangson. Setelah kembali mendapatkan kepercayaan dari Pak Cha, Dongju pun diberi akses ke sandi baru brankas keluarga. Setelah mengambil uang dan emas, Dongju pergi menemui Yom Jangson dan menyerahkan barang-barang tersebut. Namun, ia sendiri tidak tahu pasti apa tujuan sebenarnya dari Pak Cha. Ia hanya menduga bahwa kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan cucu Pak Cha, Hechul. Dalam pertemuan itu, Yom Jangson sempat mengungkapkan bahwa ia sudah mencoba membujuk Pak Cha untuk memecat Dongju, tetapi Pak Cha tetap bersikeras mempertahankannya. Dongju pun membalas bahwa semua ini sebenarnya berawal dari keputusan Yom Jangson sendiri, yang telah menjodohkan cucu Pak Cha dengan keponakannya. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dalam masalah ini dan berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan desan tersebut. Tak lama setelah itu, keponakan Yom Jangson dan Yum datang untuk berpamitan sebelum pergi ke suatu tempat. Pada saat itulah Yum dan Dongju bertatap muka langsung, tetapi pintu segera ditutup oleh Yom Jangson, sehingga mereka tidak sempat berbicara lebih lanjut. Keesokan harinya, berdasarkan laporan dari Dongju, keputusan dibuat bahwa Ildo belum layak untuk naik jabatan sebagai wakil ketua. Hal ini membuat Ildo sangat kecewa. Bahkan, anak kedua Pak Cha juga mempertanyakan keputusan tersebut, terutama karena posisi wakil ketua justru diberikan kepada Pak Chai, yang merupakan orang luar dan bukan bagian dari keluarga mereka. Namun, Pak Cha menegaskan bahwa keputusan itu sudah final. Dengan berat hati, Ildo terpaksa menerima keputusan ayah mertuanya. Saat keluar dari ruangan, Ildo berpapasan dengan Dongju. Sebelum sempat melakukan sesuatu, Pak Cha memanggil Dongju dan berbicara dengannya dengan penuh kehangatan. Melihat hal itu, Ildo semakin emosi dan merasa dipermalukan. Ia pun melaporkan semuanya kepada Yom Jangson, yang semakin marah karena Dongju lagi-lagi menggagalkan rencana mereka. Yom Jangson akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan Dongju. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengelabui Dongju agar datang ke rumahnya dengan alasan bahwa Pak Yo berada di sana. Dongju pun pergi ke sana tanpa curiga. Namun, saat ia membuka pintu, rumah itu kosong. Yang lebih mengejutkan, ia menemukan bahwa Pak Yo sudah tidak bernyawa. Sementara seorang pria suruhan Yom Jangson tiba-tiba muncul untuk menyerangnya. Dongju berusaha keras melindungi dirinya dan hampir kehilangan nyawanya. Setelah pertarungan sengit, ia akhirnya berhasil mengalahkan pria tersebut. Saat itu, ia menyadari bahwa di jari pria itu terdapat sebuah cincin dengan kamera tersembunyi. Secara kebetulan, ponsel pria tersebut berdering, menampilkan nomor tidak dikenal. Dongju mengangkatnya, dan dari seberang telepon, seseorang bertanya keberadaan Dongju. Mendengar suara itu, Dongju merasa mengenalnya. Dongju segera pergi untuk menyelamatkan diri. Ia langsung menuju ke parkiran dan, sesampainya di sana, ia melihat bahwa pengawal pribadi Pak Yum ternyata sudah menunggu. Melihat hal itu, Dongju marah dan langsung menabrak pengawal tersebut. Setelahnya,
Ia segera pergi ke rumah Pak Yum bersama pengawalnya dan dengan tegas mengatakan bahwa ia belum ingin kehilangan nyawanya. Ia juga meminta pengampunan dari Pak Yum. Awalnya, Pak Yum menolak permintaan Dongju. Namun, Dongju mengatakan bahwa ia memiliki uang sebesar 39 miliar won yang siap ia berikan. Mendengar hal itu, Pak Yum yang terkenal mata duitan pun akhirnya setuju. Namun, Dongju mengajukan syarat, ia akan mentransfer 2 miliar won terlebih dahulu, kemudian 7 miliar won lagi jika ia berhasil keluar dari rumah Pak Yum dengan selamat. Sisa 30 miliar won akan ditransfer setelah ia benar-benar aman dan diperbolehkan pergi tanpa gangguan. Dongju langsung mentransfer 2 miliar won seperti yang dijanjikan, lalu meminta Pak Yum untuk mengeceknya. Setelah diperiksa oleh pengawal, terbukti bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening Pak Yum. Menariknya, rekening yang digunakan Pak Yum adalah rekening di Bank Swiss, yang sering digunakan untuk menyimpan dana gelap. Setelah urusan itu selesai, Dongju segera pergi. Sementara itu, Unam sedang meminta beberapa makanan dari bibinya. Di sanalah mereka berdua kembali bertemu. Tanpa banyak bicara, Dongju langsung menarik Unam ke tangga dan menciumnya. Padahal, Unam sudah menjadi istri orang lain. Anehnya, Unam sama sekali tidak menolak. Namun, momen itu hampir berantakan ketika suami Unam tiba-tiba datang. Untungnya, Dongju segera pergi sebelum ketahuan. Ia sempat mengira Unam terjatuh karena beberapa barang yang dibawanya berserakan di lantai. Namun, Unam hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Sesampainya di rumah, Dongju memeriksa mobilnya dan menemukan bahwa seseorang telah memasang alat pelacak di bawahnya. Ia segera mencopot alat itu, menduga bahwa pelacak tersebut dipasang oleh Pak Yum Jangso. Setelah itu, ia menelepon seseorang wanita yang bernama Guhi. Dongju meminta pinjaman uang darinya, yang kebetulan memiliki toko alat musik seperti gitar dan lainnya. Guhi setuju dan meminta Dongju datang ke rumahnya. Tak lama setelah itu, Dongju tiba di rumah Guhi dan meminjam sejumlah uang dalam jumlah besar. Guhi tidak keberatan karena memiliki cukup banyak uang. Selain itu, ia juga memiliki keahlian dalam meretas situs. Ia pun bertanya kepada Dongju mengapa ia menggunakan situs miliknya untuk meretas akun ban milik Pak Yum. Saat Dongju hendak mentransfer uang 2 miliar won, ia memanfaatkan kesempatan untuk meretas akun ban milik Pak Yum. Kebetulan saat itu, Pak Yum sedang mendengarkan musik, sementara Dongju berusaha mengalihkan perhatian pengawal Pak Yum. Begitu situasi memungkinkan, Dongju mulai meretas akun tersebut dan berhasil. Setelah itu, Dongju langsung menelepon Guhi untuk membantunya meretas akun ban milik Pak Yum. Ia juga meminta 2 ponsel sekali pakai dari Guhi. Kemudian, Dongju menelepon Pak Yum dan mengatakan bahwa ia telah mentransfer sisa 7 miliar won. Pak Yum pun segera mengecek rekeningnya dan mendapati bahwa uang tersebut memang sudah masuk. Pada saat itulah, Dongju dengan cermat mencuri kata sandi yang diketik oleh tangan kanan Pak Yum. Karena memiliki daya ingat yang kuat, Dongju hanya perlu melihat sekali untuk langsung menghafalnya. Sambil tersenyum penuh kepuasan, ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih akun tersebut sepenuhnya. Setelah itu, Dongju mampir ke toko roti milik ibunya Sunu, anak dari Pak Cha. Tak lama kemudian, Sunu menghampirinya dengan ekspresi bingung, mencoba menebak identitas Dongju. Awalnya, ia mengira Dongju adalah seorang polisi. Namun, begitu Dongju keluar dari mobilnya, Sunu sempat merasa takut. Namun, ketakutan itu segera sirna saat Dongju justru membantunya mengangkat barang-barang ke dalam toko. Tak lama, Ibu Sunu datang dan bertanya kepada putranya apakah ia mengenal Dongju. Kemudian, ia sendiri menghampiri Dongju dengan tatapan penuh curiga, mengingat ia tahu bahwa Dongju adalah kenalan Pak Cha. Dongju pun bertanya mengapa Sunu tidak mewarisi nama keluarga Pak Cha. Ibu Sunu dengan tegas menjawab bahwa ia tidak menginginkannya. Namun, Dongju berkata bahwa cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap dan Sunu mau tak mau harus menerima nama keluarga Pak Cha. Tanpa sepengetahuan mereka, Sunu diam-diam mengikuti Dongju. Setelah itu, mereka sempat mengobrol, bermain bersama, dan bahkan berfoto. Dongju lalu mengirimkan foto-foto dan aktivitas mereka kepada Pak Cha. Mendapat kiriman tersebut, Pak Cha sangat senang hingga tak sabar ingin Sunu mengetahui bahwa dirinya adalah ayah kandungnya. Karena itu, ia mengajak Dongju untuk makan malam bersama keluarga besarnya. Sebenarnya, ia juga penasaran dengan luka di leher Dongju, tetapi ia memilih untuk tidak bertanya. Tiba-tiba, Dongju meminta cuti. Pak Cha pun mengizinkannya, mengingat Dongju sudah lama sekali tidak mengambil cuti. Saat mereka berkumpul di ruang keluarga, tiba-tiba Unam datang dalam kondisi mengenaskan, wajahnya penuh lebam. Ternyata, ia baru saja bertengkar dengan suaminya, Hui Chol. Dongju ingin menyentuhnya, tetapi ia harus menahan diri. Tak lama, Hui Chol pun datang dengan kondisi kaki yang juga terluka.
Dari situ, semua orang menyadari bahwa pasangan tersebut baru saja terlibat pertengkaran hebat. Ketika Huichol mengajak Unam pulang, ia menolak. Saat itu, gelang yang dikenakannya tiba-tiba terputus, dan Huichol langsung menyadari sesuatu. Tato di tangan Unam sangat mirip dengan milik Dongju. Pada saat itulah, ia semakin yakin bahwa Unam dan Dongju memang memiliki hubungan khusus di masa lalu. Karena situasi ini berkaitan dengan masalah keluarga besar, Dongju diminta untuk pergi sementara waktu. Kakek Unam pun menyarankan agar suaminya pulang lebih dulu dan membiarkan Unam tinggal di rumah itu untuk sementara. Pak Cha juga meminta suami Unam untuk menjelaskan situasi ini kepada Pak Yum agar ia tidak marah atau bertindak gegabah. Setelah suami Unam pergi, Dongju diam-diam masuk ke kamar Unam, membuat Unam terkejut. Tanpa berkata banyak, Dongju langsung memeluknya dan berbisik bahwa ia akan segera menghubungi Unam lagi. Sebelum pergi, ia memberikan Unam sebuah ponsel sekali pakai. Tak lama setelah itu, ayah tiri Unam datang dan segera menyadari bahwa Dongju baru saja dari sana. Ia lalu mengajak Unam berbicara secara pribadi. Dengan suara serius, ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi antara Unam dan suaminya. Unam pun mengakui bahwa pertengkaran mereka terjadi karena suaminya cemburu pada Dongju. Terlebih lagi, suaminya sering menjelek-jelekan Dongju karena mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan spesial di masa lalu. Unam sendiri mengaku bahwa ia memang berusaha melupakan Dongju. Tetapi ternyata hal itu tidak semudah yang ia kira. Sementara itu, Ibu Unam dikejutkan oleh foto-foto yang beredar di internet, foto-foto yang menunjukkan kedekatan Dongju dengan anak Pak Cha. Ia pun mulai panik, begitu pula dengan ayah tiri Unam yang merasa situasi ini bisa semakin rumit. Di sisi lain, Dongju mulai menjalankan rencananya untuk mengambil alih akun Bank Pak Yum. Ia segera menghubungi Guhi, dan mereka sepakat untuk melaksanakan rencana mereka karena hari eksekusi sudah semakin dekat. Keesokan harinya, Dongju tak bisa lagi menahan diri untuk segera mentransfer sisa 30 miliar won kepada Pak Yum. Ia menghubungi Pak Yom dan memberitahukan bahwa uangnya sudah dikirim. Setelah dicek kembali oleh Pak Yom dan para pengawal, mereka mengonfirmasi bahwa uang tersebut memang telah masuk ke rekening mereka. Namun, tanpa membuang waktu, Dongju langsung mengubah kata sandi akun tersebut sebelum Pak Yum sempat menikmati uangnya. Ia segera memberitahu Guhi bahwa hutangnya sudah ia lunasi, bahkan dengan tambahan bonus. Mendengar kabar itu, Guhi langsung merasa gembira. Selain mendapatkan kembali uangnya, ia juga menerima bonus yang tidak ia sangka. Setelah itu, Dongju langsung menelepon Unam dan mengajaknya bertemu di pantai keesokan harinya. Kebetulan, hari itu adalah hari cuti Dongju, dan ia benar-benar ingin menikmatinya. Ia bahkan menyewa kapal pesiar untuk digunakan bersama Unam. Saat waktu pertemuan mereka semakin dekat, Dongju memutuskan untuk turun ke daratan sejenak sambil menunggu Unam. Ia berkeliling, bermain dengan anak-anak, dan menikmati suasana. Saat melihat seorang anak kecil makan es krim, ia pun tergoda untuk membeli es krim juga. Sebenarnya, Unam sudah datang lebih awal, tetapi ia sengaja menunggu di kejauhan. Dari sana, ia terus memperhatikan Dongju. Namun, Dongju yang tidak menyadari keberadaan Unam mulai bertanya-tanya mengapa Unam tak kunjung muncul. Akhirnya, ia memutuskan untuk menelepon Unam. Ketika panggilannya diangkat, Unam malah berkata bahwa ia sedang berada di rumah dan tidak akan datang. Dongju pun merasa kecewa, padahal kenyataannya Unam hanya ingin memberikan kejutan. Saat ia hendak keluar dari mobilnya, tiba-tiba orang-orang suruhan Pak Yum datang dan menculiknya. Rencana pertemuannya dengan Dongju pun gagal total. Karena tidak melihat Unam datang, Dongju benar-benar percaya bahwa Unam membatalkan pertemuan mereka. Sopir taksi yang mengantar Unam ternyata telah dibayar oleh pengawal Pak Yum agar tidak membocorkan keberadaan Unam. Dengan perasaan kecewa, Dongju kembali ke kapalnya, padahal ia sudah menyiapkan pakaian untuk dirinya dan Unam agar mereka bisa menikmati waktu bersama. Karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya merekam vlog seorang diri. Dalam video itu, ia menunjukkan kemampuannya bermain alat musik dan berkata bahwa ia telah memperbaiki gelang Unam yang sempat rusak sebelumnya. Setelah menyelesaikan vlognya, ia menghabiskan sisa malam di kapal pesiar sambil menikmati waktu istirahatnya. Namun, tiba-tiba saja seorang pria asing menghampirinya. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung mendorong Dongju. Sadar bahwa dirinya dalam bahaya, Dongju berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. Tetapi pria itu terus menyerangnya hingga akhirnya Dongju kehilangan kesadaran dan tenggelam. Ternyata, pria tersebut adalah Heo Il-do, ayah tiri Unam. Ia bertindak atas perintah Pak Yum yang menginginkan Dongju disingkirkan. Il-do sendiri sebenarnya sempat diperingatkan oleh mertuanya untuk tidak terlalu dekat dengan Pak Yum, tetapi ia tetap memilih menuruti perintah itu. Sementara itu, Pak Yum yang mengira Dongju sudah mati merasa lega.
Ia bahkan berencana merayakan keberhasilannya. Dengan penuh kepuasan, ia mengatakan bahwa uang yang telah dikirim Dongju cukup banyak dan akan memberikan sebagian kepada Hyo Il-do sebagai imbalan atas jasanya. Ketika pengawal Pak Yum mencoba masuk ke akun yang biasa mereka gunakan untuk mengakses uang Dongju, mereka mendapati bahwa akun tersebut tidak bisa diakses. Dengan panik, mereka segera melaporkan hal ini kepada Pak Yum. Salah satu pengawalnya mengungkapkan kemungkinan akun tersebut sudah diretas oleh Dongju. Pak Yum yang sudah mulai kesal semakin emosi. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dongju masih bisa mengacaukannya bahkan setelah dianggap sudah tidak ada. Dengan penuh amarah, ia segera menemui Hyo Il-do dan mengatakan kalau semua uangnya hilang karena rekeningnya diretas oleh Dongju. Il-do yang tidak ingin disalahkan berusaha mencari cara untuk mengalihkan kesalahan. Namun, Pak Yum justru menunjuknya sebagai pihak yang bertanggung jawab dan memintanya untuk mengembalikannya, apapun yang terjadi. itu 네가 책임져야 그래. Il-do panik. Ia sama sekali tidak memiliki uang sebanyak itu. Namun, Pak Yum tidak peduli. Dengan nada penuh ancaman, ia mengungkapkan bahwa ia memiliki bukti rekaman tentang semua tindakan Il-do, mulai dari saat ia menyewa kapal hingga ketika ia mencoba menghabisi nyawa Dongju. Sementara itu, Dongju ternyata tidak mati. Ia terdampar di suatu tempat, kembali ke adegan yang sebenarnya telah diperlihatkan di pembukaan episode pertama. Orang yang menemukan Dongju bukannya menyelamatkannya, melainkan hanya mengambil jam tangan miliknya, lalu membiarkannya hanyut kembali ke laut. Malam harinya, orang itu sedang menikmati makan malam dengan tenang. Namun, tiba-tiba Dongju muncul di hadapannya. Ia terkejut bukan main dan mengira hantu, namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, Dongju tiba-tiba pingsan di depannya. Dengan kebingungan, akhirnya ia memutuskan untuk menolong Dongju. Sementara itu, di rumah Pak Cha, suasana justru jauh lebih damai. Pak Cha sedang menikmati mie instan buatan cucunya, Taeyun, yang memang sangat ia sukai. Namun, Unam yang sudah lama tidak berselera makan, malah mengambil kembali mie tersebut. Tidak lama kemudian, Il-do pulang dalam keadaan tertekan. Ancaman Pak Yum masih menghantuinya, membuatnya putus asa. Ia pun memutuskan untuk pergi ke brankas milik mertuanya, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Ingatan tentang sebuah buku yang menyimpan password brankas itu muncul di benaknya. Dengan buru-buru, ia mencari buku tersebut, memotretnya, lalu mencoba memasukkan kode yang tertera. Namun, ketika ia memasukkan password, sistem justru menunjukkan pesan error. Ia baru sadar, password itu sudah diganti oleh Pak Cha. Il-do benar-benar hancur. Ia kini tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jika saja ia mendengarkan peringatan mertuanya untuk tidak berurusan dengan Pak Yum, semua ini tidak akan terjadi. Tapi sekarang, ia sudah terjebak. Sementara itu, di tempat lain, Dongju perlahan mulai sadar. Sebelum tersadar dari pingsannya, Dongju bermimpi bahwa ia sebenarnya sedang dikejar oleh seseorang. Dalam mimpinya, ia terjatuh ke dalam laut, dan itulah yang terlintas dalam pikirannya saat ia bangun, kemungkinan penyebab kecelakaan yang dialaminya. Setelah sadar, ia bertemu dengan Pak Jang, orang yang menyelamatkannya. Namun, secara tiba-tiba, Dongju kembali mengingat sesuatu yang mengejutkannya, sehingga ia pingsan lagi setelah disuntik. Sementara itu, Pak Cha melihat Il-do yang hanya diam di ruangan tersebut. Ia pun bertanya ada apa, tetapi Il-do tetap tidak memberikan jawaban. Kebetulan saat itu, Pak Cha hendak minum alkohol, tetapi aksinya ketahuan oleh Sekretaris Gong. Sekretaris Gong langsung mengambil minuman itu darinya. Sebenarnya, Sekretaris Gong sudah mengetahui kejadian malam itu ketika Il-do bersembunyi di ruangan Pak Cha. Namun, ia membiarkannya untuk sementara waktu. Jika hal itu terjadi lagi, ia berencana mengambil tindakan yang lebih tegas. Setelah itu, Il-do menemui Pak Cha dan memberitahunya bahwa Pak Yum berencana mengambil kembali saham di perusahaan kimia mereka. Mendengar hal itu, Pak Cha semakin geram. Ia pun menyuruh Il-do memberikan sejumlah uang kepada Pak Yum untuk sementara waktu. Pak Cha kemudian memberikan sebuah kode kepada Il-do. Namun, Il-do menyadari bahwa kode itu salah, sehingga ia bingung harus berbuat apa. Setelah kembali ke kamarnya, istrinya datang dan memintanya segera menyingkirkan Dongju. Meskipun mereka tidak bisa menghabisi nyawanya, setidaknya mereka bisa memberinya pesangon atau uang kesepakatan agar ia pergi. Namun, istrinya tidak tahu bahwa Il-do sebenarnya sudah berusaha menyingkirkan Dongju sebelumnya. Di sisi lain, Dongju kembali bermimpi saat masih pingsan.
Mimpinya merupakan kelanjutan dari sebelumnya. Saat ia jatuh ke laut, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Seketika ia terbangun, dan Pak Jang, orang yang menyelamatkannya, segera menghampirinya. Pak Jang terkejut mengetahui bahwa Dongju masih hidup. Sementara itu, Dongju, yang merasa sangat lapar, mengatakan bahwa ia butuh makan untuk mengisi energi. Di tempat lain, Dohi, anak kedua Pak Cha, menemukan kode sandi terbaru di brankas Pak Cha. Setelah mengambilnya, ia segera pergi dari sana. Keesokan harinya, Ildo melaporkan kepada Pak Cha bahwa kode yang diberikan kepadanya ternyata salah. Setelah mengingat-ingat, Pak Cha baru menyadari bahwa ia memang sudah menggantinya. Ia pun menyuruh Ildo untuk berangkat kerja lebih dulu sementara ia mencari kode yang benar. Namun, saat Pak Cha mencari kode tersebut di tumpukan pena di mejanya, ia tidak menemukannya. Pak Cha segera menelepon Ildo dan mengatakan agar untuk sementara waktu menunda pemberian uang kepada Pak Yum. Ia meminta Ildo mengatakan bahwa uangnya belum bisa diberikan saat ini. Mendengar hal itu, Ildo semakin bingung. Sementara itu, setelah Dongju selesai makan dan mendapatkan kembali energinya, Pak Jang mulai mengajukan pertanyaan. Ia bertanya apakah Dongju mengingat sesuatu atau tidak. Sebab, seharusnya Dongju mengalami luka tembak. Namun, yang diingat Dongju hanyalah dirinya yang dikejar seseorang dan terjatuh ke laut. Pak Jang berusaha meyakinkan Dongju dan menunjukkan bukti bahwa ada peluru di tubuhnya. Ternyata, ada sekitar 2 peluru yang bersarang di tubuh Dongju, tetapi ia sama sekali tidak mengingat kejadian tersebut. Pak Jang kemudian membawa Dongju ke tempat pertama kali ia menemukannya, berharap bisa membangkitkan ingatannya. Namun, Dongju tetap tidak ingat apapun tentang peristiwa itu. Karena tak ada hasil, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Saat dalam perjalanan pulang, hujan turun dengan deras. Pada saat itu, Dongju mulai mengingat sedikit kejadian ketika ia keluar dari laut dan berjalan menuju rumah Pak Jang pada malam itu. Namun, ingatannya masih sangat samar. Singkatnya, Dongju mengalami amnesia akibat kejadian tersebut. Sementara itu, Ildo pergi ke rumah Pak Yum dan memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia mengatakan bahwa uang itu berasal dari brankas Pak Cha. Namun, Pak Yum langsung curiga. Ia tahu bahwa uang dalam brankas Pak Cha semuanya dalam bentuk dolar, karena sebelumnya Dongju pernah memberinya uang dari sana. Menyadari bahwa uang yang diberikan Ildo bukan berasal dari brankas Pak Cha, Pak Yum merasa kecewa sekaligus kasihan pada Ildo. Di 장 회장이 sisi lain, Pak Jang tidak menyerah begitu saja dalam usahanya membantu Dongju mengingat masa lalunya. Ia memberikan jam tangan miliknya kepada Dongju, serta sebuah gelang wanita dengan inisial Yen, berharap benda-benda itu dapat memicu ingatannya. Namun, Dongju tetap tidak mengingat apapun. Bahkan ketika Pak Jang memberikan jas terakhir yang dikenakan Dongju sebelum ditemukan, ia tetap tidak menunjukkan reaksi. Terakhir, Pak Jang memberikan ponsel milik Dongju dan memintanya menyalakannya. Saat ponsel dinyalakan, hanya ada satu nomor yang tersimpan di sana. Sebenarnya, ponsel itu masih dipegang oleh Unam, tetapi ia sempat meletakkannya sebentar karena ibunya memanggilnya. Unam diminta pulang oleh suaminya, tetapi ia tidak terima. Di tempat lain, Dongju mencoba menelepon nomor yang tersimpan di ponselnya. Kebetulan, suami Unam sedang berada di kamar dan mengangkat telepon tersebut. Begitu mendengar suara Dongju, ia langsung marah dan memaki-makinya. Saat Dongju hendak menjelaskan sesuatu, ponselnya tiba-tiba rusak. Sementara itu, Unam pergi menemui Pak Cha yang dengan tegas mengatakan bahwa jika Unam tidak mau menurut, maka saham yang diberikan kepadanya akan ditarik kembali. Ia tidak bisa memiliki Dongju dan saham sekaligus, ia harus memilih salah satu. Suami Unam kemudian memberikan ponsel itu kepada ibu Unam dan mengatakan bahwa Dongju baru saja meneleponnya dengan menggunakan nama yang berbeda. Percakapan mereka didengar oleh sekretaris Gong. Tak lama kemudian, Unam datang dan melihat ponselnya ada di tangan ibunya. Saat ia meminta kembali ponselnya, ibunya menolaknya dan malah menyimpannya. Masih penasaran dengan asal-usulnya, Pak Jang mengajak Dongju pergi ke warnet. Ia berharap mereka bisa menemukan informasi atau petunjuk penting di sana, mungkin saja ada berita atau kasus yang berkaitan dengan Dongju, yang selama ini dicari oleh seseorang. Namun, setelah mencari di internet, mereka tidak menemukan satupun artikel yang berkaitan dengan Dongju. Hal ini wajar karena nama yang mereka gunakan bukanlah nama asli Dongju. Pak Jang kemudian kembali bertanya kepada Dongju apakah ia benar-benar tidak ingin melapor ke polisi.
Namun, Dongju menolak. Di saat yang sama, Pak Jang menerima telepon dari temannya yang memperbaiki ponsel Dongju. Ponselnya sudah selesai diperbaiki, jadi Pak Jang segera pergi mengambilnya. Saat menyerahkan ponsel itu, ia mengatakan kepada si tukang servis bahwa Dongju adalah adiknya. Setelah itu, mereka kembali menggunakan ponsel tersebut. Keesokan paginya, Ildo melaporkan kepada Pak Cha bahwa pihak pengelola pantai telah menghubungi perusahaan mereka. Mereka mengatakan bahwa Dongju sebelumnya memesan kapal pesiar, tetapi kapal itu tidak pernah dikembalikan. Hal ini membuat Pak Cha curiga. Ia segera memerintahkan Ilni untuk mencari tahu keberadaan Dongju. 서동주가 없으니까 Di sisi lain, istri Ildo mendesaknya untuk menelepon Dongju menggunakan ponsel yang sebelumnya diberikan oleh Hijul. Namun, Ildo menolak dan berkata bahwa ia akan melakukannya besok saja. Istrinya tidak terima dan bersikeras bahwa jika Ildo tidak menelepon sekarang, ia tidak akan tidur malam itu. Akhirnya, Ildo mengalah dan menelepon nomor tersebut. Saat panggilan tersambung, betapa terkejutnya ia mendengar suara Dongju yang selama ini dianggap telah menghilang. Namun, Dongju sendiri tidak mengatakan apapun, ia hanya tersenyum, tampak senang. Ildo akhirnya menyadari bahwa Dongju masih hidup, yang berarti posisinya aman untuk mendapatkan password brankas Pak Cha. Walaupun ia tahu bahwa Dongju kehilangan ingatannya, ini tetap menjadi keuntungan baginya, namun, tiba-tiba ia mematikan teleponnya begitu saja, membuat Pak Jang dan Dongju bingung. Mereka mencoba menelepon kembali, kali ini menggunakan suara Pak Jang. Sayangnya, ponsel Dongju malah kembali rusak, di saat-saat yang sangat tidak tepat. Setelah itu, Ildo segera menemui Pak Yum dan menceritakan semuanya. Ia memastikan bahwa Dongju masih hidup. Mendengar kabar itu, Pak Yum langsung memerintahkan pengawalnya, Giho, untuk mencari Dongju dimanapun ia berada dan membawanya kembali. 허 대표님 뭐 준비시키고 Keesokan harinya, Ildo dan Giho mulai bergerak. Mereka membagi tugas. Ildo pergi ke kapal pesiar yang sebelumnya digunakan Dongju untuk memeriksa apakah ada petunjuk, sementara Giho mencari di tempat lain. Saat Ildo tiba di kapal pesiar, ia tidak menemukan apapun. Kapal itu masih kosong seperti sebelumnya. Namun, kebetulan Dongju dan Pak Jang sedang berjalan di sepanjang pantai, berusaha mencari petunjuk tentang masa lalu Dongju. Saat itu, Dongju sempat melihat ke arah Ildo, tetapi karena kehilangan ingatan, ia tidak mengenalinya. Ildo kemudian memberitahu Pak Yum bahwa ia tidak menemukan tanda-tanda Dongju di kapal pesiar. Namun, Pak Yum tetap tenang dan berkata bahwa Giho pasti akan menemukannya. Sementara itu, Giho tiba di sebuah warnet. Sang pemilik warnet memberitahu bahwa memang ada 2 orang yang datang ke sana sebelumnya. Ildo kemudian pergi ke toko ponsel. Sementara itu, Dongju dan Pak Jang kembali ke kapal pesiar. Saat itulah Ildo melihat Dongju. Ia terkejut dan tanpa berpikir panjang, langsung masuk ke perahu untuk mengejarnya. Namun, karena terlalu buru-buru, ia malah terjatuh ke air. Masalahnya, Ildo ternyata tidak bisa berenang. Ia pun mulai tenggelam. Melihat hal itu, Pak Jang dan Dongju segera kembali untuk menolongnya. Dongju berusaha menyelamatkan Ildo, meskipun dalam hati mungkin ia bisa saja membiarkannya tenggelam agar rahasianya tetap aman. Setelah berhasil menariknya ke tepi, mereka membawa Ildo ke rumah sakit. Ildo masih terguncang dengan kejadian tersebut, sementara Dongju malah mengalami demam tinggi setelah kejadian itu. Di sisi lain, Pak Yum tetap bersikeras untuk menemukan Dongju. Ia memerintahkan Giho untuk membawa lebih banyak orang dan menangkap Dongju secepat mungkin. Bahkan, ia sudah menyiapkan rencana kejam untuk menyiksa Dongju begitu ia tertangkap. Keesokan harinya, mereka kembali bergerak. Giho mendapatkan petunjuk dari seorang anak kecil yang pernah bermain basket dengannya. Anak itu tanpa sadar memberitahu tempat tinggal Pak Jang. Sementara itu, tukang servis ponsel yang sebelumnya membantu memperbaiki ponsel Dongju memberitahu Pak Jang bahwa ada orang-orang yang mencari Dongju. Beruntung, tukang ponsel itu berpura-pura tidak mengenal Dongju. Mendengar kabar itu, Pak Jang langsung panik dan berusaha kabur dari tempat persembunyiannya. Tak lama setelah itu, Giho bersama anak buahnya sampai di rumah Pak Jang. Mereka segera memeriksa setiap sudut rumah, tetapi rumah itu tampak kosong. Giho lalu melaporkan kepada Pak Yum bahwa sepertinya Dongju telah diselamatkan oleh seorang pria berjenggot bernama Pak Jang. Karena tak menemukan siapapun, mereka pun akhirnya pergi. Namun, ternyata Pak Jang dan Dongju sebenarnya masih bersembunyi di sebuah tempat rahasia di dalam rumah itu. Begitu keadaan aman, mereka segera pergi dari sana. Pak Jang pun mencukur jenggot dan kumis palsunya untuk menyamarkan identitasnya lebih jauh. Keesokan harinya,
Unnam dan suaminya berencana pergi ke suatu tempat. Saat sedang berjalan, tanpa sadar mereka berpapasan dengan Dongju yang sedang menyeberang jalan. Namun, Unnam tidak menyadari bahwa itu adalah Dongju. Sementara itu, Dongju pergi ke sebuah toko jahit untuk mencari informasi tentang jas yang dikenakannya. Kebetulan, Unnam dan suaminya juga berada di sana untuk memilih jas. Setelah selesai berbelanja dan keluar dari toko, Unnam tiba-tiba melihat seseorang yang tampak familiar. Ia terkejut dan ketika melihat Dongju pun segera memanggil Dongju. Still 동주야, Namun, Dongju awalnya tidak menyadarinya. Setelah dipanggil sekali lagi, barulah ia menoleh ke arah Unnam. Sayangnya, ekspresinya tetap datar. Tidak ada keterkejutan atau kegembiraan di wajahnya, wajar saja, karena ia telah kehilangan ingatannya. Bagi Dongju, pertemuan dengan Unnam tidak lebih dari pertemuan biasa dengan orang asing. Dongju tampak bingung ketika Unnam memanggilnya. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, pemilik toko mendekatinya dan menjelaskan bahwa jas tersebut adalah miliknya. Tak lama setelah itu, Hui Chol datang dengan wajah marah, nyaris memicu pertengkaran antara mereka. Namun, yang justru terjatuh adalah Hui Chol. Meskipun Dongju belum mengingatnya sama sekali, Unnam menitipkan ponselnya kepada Dongju dan memintanya untuk menghubunginya nanti. Sementara itu, Hui Chol memberitahu Giho, anak buah Pak Yum, bahwa ia telah bertemu dengan Dongju dan menginformasikan lokasinya. Giho segera menyampaikan kabar tersebut kepada Pak Yum, yang kemudian merencanakan tindakan untuk menangkap Dongju. Mereka bahkan telah menyiapkan sebuah ruangan agar Dongju bisa dipaksa mengungkapkan kata sandi brankas milik Pak Cha. Tak butuh waktu lama, Guho dan anak buahnya mulai bergerak. Saat mereka menemukan Dongju, Guho heran karena Dongju tampaknya benar-benar tidak mengenalinya. Namun, rencana mereka gagal karena pemilik toko tiba-tiba memanggil Dongju, mengatakan ada sesuatu yang penting untuk disampaikan. Guho dan anak buahnya pun terpaksa menyingkir. Pemilik toko kemudian memberitahu Dongju bahwa Unnam sebelumnya sempat datang untuk membeli setelan yang ukurannya sangat mirip dengannya. Selain itu, pemilik toko menduga bahwa Dongju dan Unnam memiliki hubungan khusus. Menyadari bahwa dirinya sedang dikejar, Dongju meminta bantuan pemilik toko agar ia bisa keluar melalui pintu belakang dan berhasil lolos sebelum anak buah Guho tiba. Beruntung, mereka tidak menemukan jejaknya. Sementara itu, terungkap bahwa Pak Cha menderita penyakit yang berhubungan dengan otaknya, menyebabkan penyusutan pada bagian tertentu sehingga ia sering mengalami gangguan ingatan. Ia membutuhkan perawatan dari Dongju, yang kebetulan pernah menangani kondisinya. Saat ini, menantunya, yang merupakan suami dari Cha Guhi, sedang merawatnya. Namun, Pak Cha ingin kondisi kesehatannya dilaporkan langsung oleh Dr. Kang, karena ia khawatir menantunya hanya akan menyampaikan kabar baik dan menutupi hal-hal serius. Setelah itu, Pak Cha mengajak menantunya makan di restoran dekat rumah sakit. Tanpa mereka sadari, Dongju juga berada di sana. Setelah selesai makan dan membayar, pemilik restoran mengenali Dongju. Namun, karena Dongju kehilangan ingatannya, ia tidak mengenali pemilik restoran tersebut. Pemilik restoran kemudian memberitahu Pak Cha bahwa Dongju baru saja ada di tempatnya. Bahkan, ia sempat mengira menantu Pak Cha adalah sekretarisnya. Mendengar kabar itu, Pak Cha segera keluar untuk mencari Dongju. Pada saat yang sama, Unnam menelepon Dongju dan menjelaskan bahwa nama yang selama ini ia sebut bukanlah nama asli Dongju. Dongju pun bertanya apakah mereka berdua memang pernah berselingkuh atau memiliki hubungan lain. Unnam menjawab bahwa ia akan menjelaskan semuanya jika Dongju datang ke rumah kakeknya. Dongju mulai memperhatikan jas yang ia kenakan. Ia teringat kata-kata orang yang menyelamatkannya kemarin bahwa ia terkena pukulan di kepala 2 kali. Saat melihat jas itu, ia merasa semakin yakin bahwa orang tersebut tidak mungkin berbohong. Sementara itu, di taman, Dongju diam-diam diperhatikan oleh Guho dan anak buahnya. Beruntung, Pak Cha tiba tepat waktu, sehingga mereka gagal membiusnya. Namun, Dongju kini benar-benar tidak bisa mempercayai siapapun, termasuk Pak Cha. Karena merasa terancam dan takut jika Pak Cha serta menantunya memiliki niat buruk, Dongju segera mencari celah untuk kabur. Kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh Guho dan anak buahnya untuk mengejar Dongju. Namun, meskipun kehilangan ingatan, kecerdasan Dongju masih tetap tajam. Ia berhasil meloloskan diri, membuat Guho kembali gagal menangkapnya. Guho pun segera melaporkan kegagalan ini kepada Pak Yum.
Padahal, Pak Yum tampak marah karena rencana mereka kembali berantakan. Guho juga mengonfirmasi bahwa Dongju tampaknya benar-benar kehilangan ingatan. Di sisi lain, setelah tiba di rumah, Unam meminta ibunya untuk mengembalikan ponselnya yang disimpan sejak kemarin. Namun, sang ibu menolak memberikannya. Hal ini membuat Unam kembali mengungkit masa lalunya. Dulu, ia pernah mendengar ibunya berbicara kepada sekretaris Gong bahwa orang yang menghabisi nyawa ayahnya adalah Ho Ildo. Namun, ibunya langsung menyangkal hal itu. Sejak saat itu, hubungan Unam dan ibunya menjadi sangat renggang. Sampai sekarang, Unam masih percaya bahwa Ildo lah yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya, karena ibunya mengatakan bahwa ponselnya ada pada Ildo. Unam pun meminta ponsel itu kepadanya. Ildo, yang ingin menjaga citranya agar Unam tidak curiga, pura-pura peduli dengan mengatakan bahwa ia tahu Dongju telah kembali. Unam lalu mengungkapkan bahwa dialah yang bertemu dengan Dongju di butik tadi. Kebetulan, hari itu adalah ulang tahun Hui Chol, sehingga seluruh keluarga berkumpul di rumah. Pak Cha, yang lupa dengan acara tersebut, justru memarahi Hui Chol karena dianggap tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan cucunya. Namun, begitu tersadar bahwa hari itu adalah hari ulang tahun Hui Chol, Pak Cha buru-buru mengatakan bahwa ia hanya bercanda dan meminta agar kata-katanya tadi tidak dimasukkan ke hati. Di sisi lain, Ildo tetap melaporkan perkembangan Dongju kepada Pak Yum. Namun, Pak Yum tak lagi peduli. Ia hanya menegaskan bahwa bagaimanapun keadaannya, yang harus menghabisi nyawa Dongju adalah Ildo sendiri. Sementara itu, entah Dongju benar-benar kehilangan ingatannya atau hanya berpura-pura, ia terlihat memandangi profil Ho Ildo. Ketika ia hampir menyelamatkan Ildo, sekilas ingatan muncul di benaknya bahwa Ildo adalah orang yang pernah berusaha membunuhnya. Namun, tidak ada yang tahu apakah Dongju benar-benar lupa atau hanya berpura-pura. Setelah itu, Unam menelepon Dongju dan menyuruhnya pergi ke rumah kakeknya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mencoba memulihkan ingatannya. Ketika Dongju tiba di sana, ia bertemu dengan Ho Ildo. Ildo tampak ragu dan masih tidak yakin apakah Dongju benar-benar kehilangan ingatan atau hanya berpura-pura. Untuk memastikan sendiri, Ildo pun mengikuti Dongju ke ruang keluarga. Saat Dongju masuk, Taeyun langsung menyambutnya. Namun, ia terkejut karena Dongju sama sekali tidak mengenalinya. Dongju pun memperkenalkan diri sebagai Song Hyun dan mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan ingatan. Ia mengaku tidak mengingat apapun selain namanya sendiri. Ketika sekretaris Gong mendengar nama Song Hyun, ia langsung gemetar dan lemas. Bahkan, tanpa sengaja, ia menjatuhkan kue ulang tahun Hui Chol. Dengan wajah pucat, ia buru-buru meminta izin untuk pergi dengan alasan merasa tidak enak badan. Sementara itu, Pak Cha mengajak Ildo, Dongju, dan Hui Chol, Guki, untuk berbicara berempat. Sebelum masuk ke ruangan, Dongju sempat mengatakan kepada Ildo bahwa ia mengkhawatirkan keadaannya setelah kejadian kemarin. Ia takut terjadi sesuatu pada Ildo, tetapi merasa lega setelah melihatnya baik-baik saja. Namun, Ildo tetap curiga dan tidak sepenuhnya mempercayai perkataan Dongju. Di dalam ruangan, Pak Cha meminta Guki untuk memeriksa kondisi Dongju dan mencari cara agar ingatannya bisa kembali. Dongju pun setuju untuk diperiksa, namun, seperti biasanya, Ildo kembali melaporkan kejadian ini kepada Pak Yum. Mendengar hal tersebut, Pak Yum segera menyusun rencana baru untuk menangkap Dongju di rumah sakit. Mereka menunggu hingga Dongju selesai dirawat sebelum melancarkan aksi mereka. Pak Yum masih yakin bahwa Dongju hanya berpura-pura kehilangan ingatan. Di sisi lain, sekretaris Gong didatangi oleh Ibu Unam. Ternyata, mereka berdua mengetahui sesuatu tentang Song Hyun. Sepertinya, Song Hyun adalah seseorang yang memiliki hubungan dengan sekretaris Gong, entah sebagai anaknya atau seseorang yang pernah terlibat dalam masa lalunya. Ibu Unam bahkan menyebut bahwa Song Hyun telah meninggal. Ada kemungkinan besar bahwa mereka berdua pernah melakukan sesuatu terhadap Song Hyun di masa lalu. Sementara itu, Dongju dibawa ke rumah sakit desa untuk menjalani pemeriksaan. Saat ia sedang beristirahat setelah pemeriksaan, tiba-tiba seseorang masuk ke kamarnya. Orang itu ternyata adalah Pak Yum, yang kembali berusaha menghabisi nyawanya. Namun, ia tidak bisa melakukannya saat itu karena masih membutuhkan kode rahasia dari brankas. Ketika Dongju terbangun, ia sangat terkejut melihat wajah Pak Yum. Pria tua itu berusaha mengingatkan Dongju tentang siapa dirinya. Namun, beruntung pada saat yang sama,
Pak Cha dan Dr. Kang datang, melihat Dongju tampak panik saat melihat Pak Yum. Dr. Kang segera menyuruhnya dan Pak Cha keluar dari ruangan. Ia menegaskan bahwa kondisi Dongju masih belum stabil dan tidak boleh diganggu, namun Pak Yum tetap bersikeras. Ia meminta Dr. Kang agar Dongju diperiksa oleh psikiater. Ia yakin bahwa Dongju hanya berpura-pura kehilangan ingatan, mungkin karena trauma atau syok akibat kejadian yang menimpanya. Setelah itu, Dr. Kang memberitahu Dongju bahwa mereka akan melakukan beberapa tes tambahan, termasuk konsultasi dengan psikiater. Hal ini diperlukan karena kondisi mental Dongju saat ini masih belum stabil. Apalagi, ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya dan hanya mengingat namanya sendiri. Sementara itu, tanpa sepengetahuan siapapun, Pak Yum ternyata telah memasang alat perekam suara di kamar Dongju. Dengan cara ini, mereka bisa mengetahui aktivitas dan rencana Dongju keesokan harinya. Pak Cha meminta Unam pergi ke rumah Dongju untuk mencari informasi tentang keluarganya. Saat mencari-cari, Unam menemukan sebuah foto Dongju bersama Suster Agnes. Selain itu, ia juga menemukan cincin yang seharusnya diberikan Dongju kepadanya saat hendak melamarnya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Unam hanya bisa menahan perasaannya dan membawa cincin itu bersamanya. Setelah itu, Unam pergi menemui Suster Agnes dan menceritakan semuanya. Ia menjelaskan bahwa Dongju kehilangan ingatannya dan berharap Suster Agnes bisa membantunya mengingat kembali. Suster Agnes pun mengungkapkan bahwa saat kecil, Dongju juga pernah mengalami kehilangan ingatan seperti sekarang. Biasanya, hal itu terjadi ketika ia mengalami trauma berat atau syok yang luar biasa. Mendengar hal ini, Unam segera memberitahu kakeknya. Pak Cha pun setuju untuk membawa Suster Agnes menemui Dongju dengan harapan hal itu bisa membantunya. Namun, percakapan ini juga didengar oleh Ildo. Ia pun bertanya kepada Pak Cha jika ingatan Dongju tidak kembali, bagaimana dengan kode berangkasnya. Hal ini semakin membuat Pak Cha pusing, karena hingga kini ia sendiri tidak mengingat kode tersebut. Di rumah sakit, Dr. Kang datang menemui Dongju dan memperhatikan ada 2 bekas luka di tubuhnya, satu di bahu dan satu lagi di perut. Saat ditanya tentang asal-usul luka itu, Dongju tidak mengingatnya sama sekali. Tak lama kemudian, seorang perawat datang untuk menjemput Dongju untuk pemeriksaan lanjutan. Namun, tanpa diketahui oleh siapapun, perawat itu sebenarnya bukan staf rumah sakit, melainkan orang suruhan Pak Yum. Saat itu, Dr. Kang menerima telepon dari Pak Cha, yang memberitahunya bahwa Suster Agnes akan datang untuk menemui Dongju. Pak Cha berharap kedatangan Suster Agnes bisa membantu Dongju mengingat sesuatu, termasuk kode berangkas yang mereka cari. Namun, ketika Dr. Kang bertemu dengan perawat asli yang seharusnya menjemput Dongju, ia terkejut. Saat itulah ia menyadari bahwa perawat yang menjemput Dongju sebelumnya bukanlah staf rumah sakit mereka. Sementara itu, di tempat lain, Dongju telah dibius oleh Guho dan anak buahnya. Mereka membawanya keluar melalui area parkir rumah sakit. Kebetulan, di tempat yang sama, Suster Agnes dan Unam juga berada di sana. Namun, mereka tidak sempat melihat Dongju karena ia sudah lebih dulu dibawa pergi. Dongju kemudian dibawa ke tempat tersembunyi dan disiksa habis-habisan. Mereka memaksanya untuk memberitahukan kode berangkas milik Pak Cha. Namun, Dongju benar-benar tidak mengingatnya. Ia hanya bisa menahan rasa sakit sambil terus berusaha bertahan dari siksaan yang tak henti-hentinya dilakukan oleh mereka. Dongju terus-menerus disiksa dan direndam dalam air agar mengaku, meskipun ia bersikeras bahwa dirinya benar-benar tidak mengingat apapun tentang kode berangkas tersebut. Sementara itu, Hoido datang ke rumah sakit dan menemui Dr. Kang. Ia diberitahu bahwa Dongju tiba-tiba dibawa pergi oleh orang tak dikenal. Tak lama kemudian, Unam dan Suster Agnes tiba di rumah sakit. Dr. Kang pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya, mereka tidak bisa melaporkan kejadian ini ke polisi karena situasinya tidak memungkinkan. Bahkan mereka juga merahasiakan hal ini dari Pak Cha mengingat kondisi kesehatannya. Hingga saat ini, Dongju tetap teguh pada pendiriannya bahwa ia mengalami hilang ingatan dan tidak mengetahui apapun. Ternyata, semua ini merupakan perintah dari Pak Yum. Melalui orang suruhannya, ia memastikan apakah Dongju benar-benar kehilangan ingatannya atau hanya berpura-pura. Sementara itu,
Suster Agnes menceritakan kepada Unam bahwa sebelumnya Dongju sempat bertemu dengannya dan mengatakan bahwa pacarnya telah menikah dengan orang lain. Suster Agnes bahkan sempat ingin memaki Unam mewakili Dongju, tetapi Dongju malah memilih untuk mendoakannya. Oleh karena itu, Suster Agnes berpesan kepada Unam untuk membantu menemukan Dongju karena ia sangat mengkhawatirkannya. Selain itu, Suster Agnes juga mengungkapkan bahwa nama kecil Dongju sebenarnya adalah Song Yeon. Selama ini, Dongju berusaha melupakan nama tersebut, tetapi entah mengapa kini ia mengingatnya kembali. Di sisi lain, orang-orang yang menculik Dongju tetap memaksanya untuk memberikan kode rahasia. Namun, tiba-tiba saja Dongju tidak bergerak sama sekali, membuat mereka mengira ia telah kehilangan nyawanya. Saat mereka memeriksa kondisinya, Dongju justru langsung menyerang mereka. Setelah berhasil melumpuhkan dua orang itu, ia segera melarikan diri dari ruangan tersebut. Namun, ia terkejut saat menyadari bahwa salah satu dari mereka menghilang. Tiba-tiba, orang itu muncul dari belakang dan berusaha membuat Dongju tidak sadarkan diri. Dongju hampir kehilangan nyawanya, tetapi seseorang datang menolongnya. Ternyata, orang itu adalah Hoildo. Setelah berhasil menyelamatkan Dongju, Hoildo membawanya kembali ke rumah sakit. Namun, Dongju meminta untuk dibawa ke rumah Pak Cha karena ada sesuatu yang harus ia sampaikan. Begitu tiba di rumah Pak Cha, mereka disambut dengan keterkejutan. Pak Cha sangat lega melihat Dongju dalam keadaan baik-baik saja. Di sana juga ada Pak Yum, yang berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi pada Dongju. Dongju kemudian menceritakan bahwa ada orang-orang yang mengincar kode brankas milik Pak Cha. Pak Cha mempertimbangkan untuk melaporkannya ke kejaksaan, tetapi Dongju menolak. Ia khawatir bahwa orang yang mengincarnya memiliki hubungan dengan kejaksaan, sehingga melapor pun akan sia-sia. Hoildo pun setuju dengan pendapat Dongju. Apalagi, ia melihat ada bekas luka tembak di tubuh Dongju yang menandakan bahwa ia benar-benar sedang diburu oleh seseorang. Dongju menunjukkan luka tembaknya kepada Pak Cha, yang langsung marah besar. Ia tidak habis pikir siapa yang tega melakukan hal seperti itu pada Dongju. Karena kemungkinan besar pelakunya memiliki hubungan dengan kejaksaan atau orang-orang berpengaruh, melapor hanya akan membahayakan Dongju. Maka, Dongju meminta Pak Cha untuk menunggu sampai ingatannya kembali. Sementara itu, Hoildo menceritakan kepada Dongju bahwa ia memiliki seorang kakak perempuan. Tak lama kemudian, sekretaris Gong datang membawakan teh pesanan Pak Cha. Saat ia menyebut Dongju dengan nama Sung Yun, Dongju langsung menegaskan agar ia tetap dipanggil Dongju, seperti biasa. Demi keamanan, Pak Cha mengizinkan Dongju untuk tinggal di rumahnya daripada dirawat di rumah sakit. Pak Cha saat ini hanya menginginkan keselamatan Dongju dan berharap agar ingatannya segera kembali. Sementara itu, Ildo berbicara berdua dengan Pak Yum. Pak Yum memuji akting Ildo yang tampak sangat meyakinkan, tetapi Ildo mengatakan bahwa jika ingatan Dongju kembali, otomatis dia juga akan tahu siapa yang berusaha mencelakainya. Karena itu, Ildo menegaskan kepada Pak Yum bahwa jika dia tidak ingin Dongju membalas dendam, maka dia harus menyerahkan setengah dari uang 2 miliar won yang tersimpan di rekening Swiss. Namun, Pak Yum menolak dan akan membicarakan masalah bagian jika sudah mendapatkan kode sandi tersebut. Ildo tidak setuju dan tetap bersikeras meminta setengahnya. Hal ini membuat Pak Yum marah dan memutuskan pergi. Tetapi kali ini, Ildo tidak main-main dengannya. Sementara itu, sekretaris Gong masuk ke kamar Dongju dan memberitahunya bahwa Pak Cha sering minum telur mentah bersama Dongju. Anehnya, meskipun dulu Dongju menyukainya, kini dia merasa tidak nyaman saat meminumnya. Mereka berpikir mungkin itu bisa membantu memulihkan ingatannya, tetapi ternyata tidak berhasil. Kemudian, Dongju menyinggung tentang nama Song Hyeon. Saat nama itu disebutkan, sekretaris Gong pada waktu itu tidak sengaja menjatuhkan kue ulang tahun dan tiba-tiba tampak lemas. Meskipun begitu, sekretaris Gong berusaha menutupi reaksinya dengan mengatakan bahwa dia baru pertama kali mendengar nama tersebut dan hanya merasa lelah saat itu. Dongju menyadari bahwa sekretaris Gong sedang berbohong, tetapi dia memilih untuk memahami bahwa mungkin ada alasan tertentu mengapa dia tidak mau mengakui kebenarannya. Setelah keluar dari kamar Dongju, terlihat sekretaris Gong mengingat Ibu Unam, Cha Dok-hye. Tampaknya mereka berdua mengetahui sesuatu tentang Song Hyeon. Apakah mereka pernah merencanakan sesuatu terhadap Song Hyeon di masa lalu? Saat tertidur, Dongju kembali mengalami mimpi buruk.
Dalam mimpinya, dia melihat Ildo berusaha membunuhnya. Merasa gelisah, dia pergi ke ruang olahraga. Kebetulan saat itu Ildo juga ada di sana untuk berolahraga. Dongju pun menceritakan mimpinya kepada Ildo dan mengaku merasa tidak asing saat pertama kali melihatnya di rumah Pakca. Namun, Ildo menepis kekhawatiran Dongju, mengatakan bahwa itu hanyalah halusinasinya. Dongju kemudian mencoba bercanda dengannya, tetapi Ildo tampak tidak tertarik. Tidak lama kemudian, Dongju bertanya langsung kepada Ildo apakah dia benar-benar berusaha membunuhnya. Ildo awalnya tampak cemas jika ingatan Dongju telah kembali, tetapi Dongju mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Ildo pun berusaha meyakinkan bahwa mungkin itu hanya mimpi buruk karena mereka memang bermusuhan sebelum Dongju kehilangan ingatannya. Ia juga mengklaim bahwa dia menyelamatkan Dongju karena dulu Dongju pernah menolongnya saat di laut, sehingga ini hanyalah balas budi. Meski begitu, Dongju tetap merasa mimpinya terasa begitu nyata. Namun, ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Saat Dongju hendak kembali ke kamarnya, Ildo mencoba membunuhnya, tetapi niatnya terhenti karena istrinya tiba-tiba datang. Jika tidak, Dongju mungkin sudah dihabisi olehnya. Tak lama setelah itu, Ildo menghubungi Dongju dan mengatakan bahwa dia bisa membantu mempertemukannya dengan seseorang yang dapat membantunya mengingat masa lalunya. Setelah itu, mereka pergi ke rumah Dr. Kang, dokter yang sebelumnya sempat merawat Dongju. Di sana, Ildo meminta bantuan Dr. Kang untuk melakukan hipnoterapi agar bisa memulihkan ingatan Dongju. Sementara Dr. Kang dan Ildo sedang berbicara, ayah Dr. Kang menemui Dongju. Ia mengatakan bahwa sepertinya ia mengenali Dongju dan ingat bahwa Dongju pernah membantu menata taman di rumah ayahnya Dongju. Namun, Dongju sama sekali tidak mengingat hal itu. Ternyata Ildo, ayah Dr. Kang, ayah Dongju, dan Ibu Unam dulunya adalah sahabat dan teman kuliah. Mereka sering bersama, tetapi Ildo sengaja mendekati keluarga Pakca setelah merayu Ibu Unam, demi meraih kesuksesan dan mendapatkan harta. Ayah Dr. Kang mengungkapkan bahwa ia hanya merindukan masa-masa persahabatan mereka, tetapi Ildo sudah berubah. 대학은 아니고 Pada hari yang sama, Dongju menjalani hipnoterapi. Saat dalam kondisi terhipnotis, ia melihat dirinya berada di jalan saat hujan deras. Ia melihat ada boneka anjing di dalam mobilnya, tetapi warnanya terus berubah-ubah, membuatnya sulit menentukan warna aslinya. Ia juga menyadari ada seseorang yang mengemudi di sampingnya, tetapi wajah orang itu tidak terlihat jelas. Di kursi belakang, ada seorang anak perempuan yang juga tidak ia kenali. Petunjuk lain yang muncul dalam ingatannya adalah boneka pin dan jepit rambut. Sepertinya terjadi sesuatu, mungkin kecelakaan, tetapi Dongju tidak bisa menceritakan detailnya kepada Dr. Kang. Setelah itu, Dr. Kang memintanya untuk beristirahat sejenak. Sementara itu, Pak Yu mendapat telepon dari salah satu petinggi yang meminta uang dari rekening Swiss miliknya. Namun, Pak Yu menolaknya dengan alasan agar mereka bersabar dan percaya padanya. Di sisi lain, Ildo menghubungi Pak Yum dan memberitahu bahwa Dongju sedang menjalani hipnoterapi, yang menurutnya bisa memulihkan ingatannya. Namun, Pak Yum tidak percaya begitu saja. Lalu, Guho mengusulkan sebuah ide, bagaimana jika mereka mengguncang Dongju kembali agar ingatannya pulih lebih cepat. Pak Yum setuju dengan ide tersebut. Sementara itu, tiba-tiba Dongju berteriak histeris dan ketakutan, membuat Dr. Kang khawatir. Ia hampir menenangkan Dongju, tetapi Dongju memilih pergi ke toilet untuk mencuci muka dan menenangkan diri. Saat itu, Dr. Kang mendapat telepon dari Unam, yang menanyakan keberadaan Dongju. Dr. Kang memastikan bahwa Dongju baik-baik saja. Unam pun berencana mempertemukan Dongju dengan Suster Agnes. Setelah menenangkan diri, Dongju akhirnya berbicara dengan Dr. Kang. Ia mengungkapkan bahwa dalam ingatannya, Ildo adalah orang yang berusaha membunuhnya. Namun, Ildo bersikeras bahwa itu hanya ingatan palsu akibat kebencian Dongju terhadapnya. Meski begitu, Dongju merasa ingatannya begitu nyata. Tak lama kemudian, Unam datang menjemput Dongju untuk bertemu dengan Suster Agnes. Saat dalam perjalanan, Dongju melihat tato di pergelangan tangan Unam yang ternyata sama dengan miliknya. Mereka sempat bertatapan, tetapi Dongju tidak bertanya karena mereka sedang terburu-buru menuju tempat pertemuan. Sesampainya di lokasi yang telah disepakati, akhirnya Suster Agnes muncul. Ia sangat senang bisa bertemu dengan Dongju. Namun, Dongju tampak masih belum ingat siapa Suster Agnes. Saat Suster Agnes berjalan mendekat,
Sesuatu pun terjadi, tiba-tiba, Suster Agnes ditabrak oleh sebuah truk, padahal lampu lalu lintas sudah hijau. Unam yang terkejut langsung berlari menuju ke arah Suster Agnes, sementara Dongju yang juga syok sempat terpaku sesaat sebelum akhirnya ikut mendekat, dan inilah guncangan hebat yang dimaksud oleh Pak Yum, rencana yang telah disusun oleh Guho. Kejadian itu begitu mengejutkan hingga akhirnya, ingatan Dongju benar-benar kembali. Ia akhirnya mengingat semuanya, termasuk siapa yang sebenarnya telah menghabisi nyawa orang yang selama ini ia cari. Setelah mengalami insiden tabrakan tersebut, tim medis datang dan mencoba menolong Suster Agnes. Sayangnya, upaya tersebut tidak berhasil, sehingga Suster Agnes akhirnya meninggal dunia. Sebelum dimakamkan, diadakan misa pemakaman untuknya di gereja. Pak Yum juga ikut hadir. Ia berpura-pura bersimpati kepada Dongju dan bahkan mengatakan akan membantunya mencari tahu siapa pelaku yang menabrak Suster Agnes. Padahal, dialah otak yang memberikan perintah untuk menabraknya. Tak lama kemudian, seorang wanita datang. Ternyata, dia adalah ibu angkat Dongju sekaligus Suster Agnes. Saat itu, Dongju masih berpura-pura mengalami amnesia karena keberadaan Pak Yum. Ia berusaha mencari tahu tentang Nyonya Pi, dan Guho pun memberitahukan identitasnya. Melihat Dongju, Pak Yum mengingat kejadian di masa lalu, saat Dongju dan keponakannya masih SMA. Pada waktu itu, Dongju difitnah oleh suami Unam dan teman-teman satu klub olahraganya. Mereka menuduh Dongju sebagai pelaku yang telah menghajar suami Unam, sehingga Dongju memutuskan keluar dari klub dan tidak peduli lagi pada mereka. Sejak saat itu, permusuhan antara Dongju dan suami Unam pun dimulai. Rupanya, kejadian itu sudah diatur oleh Pak Yum tersebut karena kebenciannya terhadap Dongju. Meskipun Nyonya Pi sudah berusaha membela Dongju sebagai walinya, Dongju tidak peduli. Ia tahu bahwa semua itu hanyalah skenario yang dirancang oleh keluarga suami Unam dan Pak Yum tersebut. 18 tahun berlalu, Dongju diterima bekerja sebagai sekretaris Pak Cha. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pak Yum tersebut untuk kembali mendekati Dongju dan membuatnya menderita. Bahkan, ia sempat tidak percaya bahwa hingga saat ini, Nyonya Pi masih menjadi wali sekaligus kakak Dongju. Di sisi lain, Dongju berusaha menenangkan Nyonya Pi yang masih terguncang atas kematian Suster Agnes. Nyonya Pi pun mencoba mengingatkan Dongju tentang kejadian di masa lalu, tetapi Dongju tetap berpura-pura tidak mengingat apapun. Karena Nyonya Pi tidak bisa menghentikan tangisannya, Dongju merasa iba dan mengajaknya keluar agar bisa lebih tenang. Sementara itu, Dongju meminta Pak Yum untuk menggantikannya menerima tamu. Pak Yum itu, yang masih penasaran, memerintahkan Guho untuk mengawasi Dongju dan memastikan apakah ia benar-benar kehilangan ingatan atau hanya berpura-pura. Saat sedang menerima tamu, tiba-tiba Pak Yum tersebut melihat sosok hantu Suster Agnes, membuatnya panik dan ketakutan. Sementara itu, Dongju beristirahat, dan Nyonya Pi meninggalkan tempat itu. Guo pun mengira bahwa Dongju masih di ruangan tersebut dan sedang menenangkan dirinya. Di sisi lain, Pak Jang menyamar sebagai perawat di rumah sakit. Ia memancing orang yang menabrak Suster Agnes untuk keluar, berpura-pura bahwa ia adalah suruhan Pak Yum tersebut. Setelah berhasil membawanya keluar, orang itu diarahkan untuk kabur melalui sebuah jalur rahasia. Namun, saat sampai di lokasi, ia disambut oleh seseorang yang mengenakan helm dan pakaian serba hitam. Orang itu awalnya percaya bahwa penyelamatnya adalah kaki tangan Pak Yum tersebut. Tetapi, ketika helmnya dilepas, betapa terkejutnya ia karena sosok di hadapannya ternyata adalah Dongju. Pria gendut ini adalah salah satu orang yang pernah menyiksa Dongju dan bahkan mendorongnya ke air. Dongju yang marah besar langsung menghajarnya habis-habisan. Sementara itu, Dr. Kang dan ayahnya pergi ke gereja untuk mengikuti misa pemakaman Suster Agnes. Beberapa anggota keluarga Pak Cha juga turut hadir dalam acara tersebut. Setelah ayah Dr. Kang memasuki gereja, ia melihat sosok Pak Yum. Dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa ia tidak menyukai pria itu. Sepertinya, ia mengetahui sesuatu tentang kejahatan yang pernah dilakukan Pak Yum terhadap keluarga Dongju. Sementara itu, orang yang menabrak Suster Agnes kini disekap oleh Dongju dengan bantuan Pak Jang. Setelah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, Pak Jang segera pergi. Sementara Dongju harus kembali ke gereja karena misa sudah dimulai. Tak lama kemudian, Pak Yum mendapat informasi bahwa Mener Cho, si pria gendut, menghilang dari rumah sakit.
Ia langsung menghubungi bosnya untuk menanyakan keberadaan pria itu dan mengira kalau ia yang membawa Menir Cho kabur. Namun dari rekaman CCTV, Guho melihat bahwa Pak Jang, orang yang dulunya membantu Dongju, terlibat dalam hilangnya Menir Cho. Mereka pun mulai mencari tahu keberadaan Dongju, namun, saat itu Dongju terlihat hadir dalam misa Suster Agnes. Meski begitu, Pak Yum tetap curiga. Tatapan Dongju yang tajam, semakin meyakinkannya bahwa ingatan Dongju telah kembali. Ia pun memerintahkan Guho untuk terus mengawasi Dongju, karena ia yakin bahwa Dongju adalah dalang di balik semua ini. Di tengah prosesi misa, Unam datang bersama suaminya. Ia menatap Dongju penuh harap, berharap Dongju telah mengingatnya. Namun, Dongju tetap mempertahankan ekspresi kosong, berpura-pura tidak mengenalnya. Ildo, yang mempercaya rencana Pak Yum, mulai ragu. Menurutnya, jika ingatan Dongju sudah pulih, orang pertama yang akan ia cari adalah dirinya. Setelah misa selesai, Pak Yum mendapat panggilan dari seorang petinggi yang disebut sebagai Tetua. Namun, yang datang justru adalah utusan Tetua. Pak Yum marah dan meminta utusan itu menyampaikan pesannya kepada Tetua, bahwa ia telah menyiapkan segalanya dan menjamin kemenangan Tetua dalam pemilihan mendatang. Ia juga mengklaim masih memiliki dana yang sangat besar. Namun kenyataannya, ia tak bisa mengakses dana tersebut karena kata sandinya telah diubah oleh So Dongju. Sementara itu, tanpa diketahui Pak Yum, Dongju diam-diam menguping percakapannya dari tempat persembunyian. Ia penasaran seperti apa sosok Tetua sebenarnya, tetapi ternyata Tetua tidak datang langsung. Setelah memastikan situasi aman, Dongju segera pergi. Masih dengan bantuan Pak Jang, di tempat lain, Pak Yum memanggil Ildo dan memperingatkannya agar tidak lengah serta jangan terlalu percaya pada Dongju. Menurutnya, Dongju sangat pandai berpura-pura dan bisa saja selama ini hanya berakting, namun kenyataannya, ingatan Dongju memang sudah kembali. Ia pergi membeli minuman yang bisa dihidangkan untuk Pak Cha. Saat itu, Unam mencoba menghubunginya, tetapi Dongju mengabaikan panggilan tersebut. Ia enggan berurusan lagi dengan Unam, terutama karena ia masih mengingat dengan jelas bahwa Unam pernah mengingkari janji mereka sebelum kecelakaan terjadi. Ketika Dongju tengah asyik menyusun minuman di dalam brankas, tiba-tiba Pak Cha dan Sekretaris Gong datang, memaksanya bersembunyi. Saat itu, Pak Cha menanyakan seseorang, anak laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, yang tak lain adalah Dongju. Saat itu, ia bertanya kepada Sekretaris Gong apakah ia masih ingat dengan anak tersebut atau tidak. Namun, Sekretaris Gong mengaku tidak mengingat apapun, yang membuat situasi semakin mencurigakan. Ada kemungkinan bahwa Unam dan Dongju adalah anak yang tertukar. Unam sebenarnya diharapkan lahir sebagai laki-laki, tetapi ternyata perempuan. Itulah sebabnya ia diberi nama yang biasanya digunakan untuk anak laki-laki. Sebaliknya, Dongju mungkin diharapkan lahir sebagai perempuan, sehingga sejak kecil penampilannya dibuat menyerupai anak perempuan. Sementara itu, ketika Pak Cha hendak mengambil minuman di brankas, tiba-tiba Dongju muncul dan menunjukkan bahwa ia telah mengingat kembali kode brankas tersebut. Tak lama kemudian, Ildo juga datang dan terkejut melihat kejadian itu. Di sisi lain, di depan rumah Pak Cha, Suno datang karena ingin bertemu dengan Dongju, mengingat mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Kebetulan, saat itu Ibu Unam, anaknya, dan adiknya juga tiba di sana. Ketika Suno bertanya tentang keberadaan Dongju, Ibu Unam memberikan informasi palsu sehingga Suno langsung pergi. Setelah itu, Ibu Unam memberitahu Sekretaris Gong bahwa Suno sempat datang. Tampaknya, Ibu Unam dan Sekretaris Gong memang merencanakan sesuatu yang buruk di masa lalu. Sementara itu, Guhi, pemegang saham utama Chemical The Sun, menerima informasi bahwa perusahaan tersebut kemungkinan akan dijual oleh Pak Yum. Ia pun memprotes ayahnya karena tidak terima dengan keputusan tersebut. Hal ini membuat Pak Cha menjadi target. Ia kemudian bertanya kepada Ildo tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ildo pun menjelaskan bahwa Pak Yum kembali mengancam untuk menjual perusahaan mereka. Pak Cha menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membungkam Pak Yum adalah dengan menggunakan uang yang ada di brankas. Namun, tidak ada yang mengetahui kode brankas tersebut. Dongju kemudian mengingatkan bahwa kode itu mungkin masih disimpan di tempat tertentu. Pak Cha pun teringat bahwa memang sebelumnya mereka menyimpannya di sana. Anehnya, kode tersebut kini kembali ada, padahal sebelumnya sudah diambil oleh anak keduanya, Pak Cha, yaitu Guki. Ternyata, malam sebelumnya,
Dongju lah yang sengaja meletakkan kembali kertas tersebut di tempatnya semula, seolah-olah tidak pernah hilang. Karena Pak Cha sudah cukup tua, ia tidak begitu ingat dengan kejadian sebelumnya. Akhirnya, mereka berhasil membuka brankas itu, dan Ildo sangat terkejut melihat Dongju yang tiba-tiba mengingat kode tersebut. Ia mulai curiga apakah Dongju benar-benar telah pulih dari hilang ingatannya atau masih berpura-pura. Dongju kemudian diutus untuk pergi ke rumah Pak Yum guna menyerahkan uang dan emas sebagai bentuk suap agar ia tidak menjual perusahaan Chemical Desan. Pak Yum mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Setelah semua diperiksa oleh Guho, Dongju pun diperbolehkan pergi. Namun, Guho tiba-tiba melihat sebuah cincin di kursi yang sebelumnya diduduki oleh Dongju. Cincin itu milik Menir Cho, orang yang diperintahkan untuk menghabisi Suster Agnes. Hal ini membuat Guho dan Pak Yum panik. Pak Yum segera memanggil kembali Dongju dengan penuh amarah karena merasa telah dipermainkan. Mereka kemudian menekan Dongju agar memberikan kode untuk akses ke rekening bank Pak Yum. Namun, Dongju justru balik mengancam mereka. Ia bahkan mengatakan bahwa ia bisa saja menghabisi nyawanya sendiri, sehingga mereka benar-benar kehilangan kode yang ada di dalam kepalanya. Pak Yum pun ketakutan dan panik. Ia meminta maaf dan berusaha meyakinkan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Akhirnya, Dongju mengurungkan niatnya dan diizinkan pergi dari sana dengan tenang. Sementara itu, Pak Yum dan Guho terlihat panik. Setelah itu, Dongju sebenarnya ingin kembali ke rumah Pak Cha, tetapi ia mengurungkan niatnya dan memilih untuk kembali ke rumahnya sendiri. Di sana, ia benar-benar menumpahkan segala kesedihannya atas kehilangan kakaknya, Suster Agnes. Kesedihan itu begitu mendalam, dan ia masih ingin berbicara dengan kakaknya, menceritakan banyak hal yang belum sempat ia ungkapkan. Namun, ia sadar bahwa Suster Agnes kini telah tiada dan telah tenang di surga. Keesokan harinya, Unnam dan suaminya pergi ke rumah Pak Cha sambil membawa beberapa bekal makanan sebagai bentuk terima kasih karena telah merayakan ulang tahun suaminya, meskipun perayaan sebelumnya berlangsung sedikit berantakan. Sesampainya di sana, mereka menyerahkan oleh-oleh tersebut untuk dijadikan camilan setelah makan bersama. Saat suaminya pergi ke dapur, Unnam malah menyelinap ke kamar Dongju karena ingin menanyakan keadaannya. Saat ditanya, Dongju mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak baik-baik saja. Ia bahkan menunjukkan luka-lukanya dan menceritakan bahwa seseorang telah mencoba menghabisinya dengan menembaknya sebanyak 2 kali. Dongju kemudian menyalahkan Unnam atas kejadian itu, karena sebelumnya Unnam berjanji akan datang, tetapi ternyata tidak muncul sama sekali. Unnam tidak langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia memang datang, tetapi ia dihadang oleh orang suruhan Pak Yum. Meskipun diperintahkan untuk menjauhi Dongju, Unnam tetap bersikeras untuk menemuinya dan malah memeluknya. Setelah itu, Dongju tetap hadir dalam acara makan bersama keluarga besar Pak Cha, sementara Unnam tidak ikut dengan alasan tidak ingin makan. Camilan yang dibawa oleh Unnam ternyata mengandung kayu manis, sesuatu yang tidak disukai oleh Pak Cha. Hal ini mengejutkan karena Dongju juga memiliki alergi terhadap kayu manis. Kejadian ini semakin menguatkan dugaan bahwa Dongju sebenarnya adalah anak kandung Pak Cha yang tertukar dengan Unnam. Ternyata, camilan yang mengandung kayu manis itu memang telah direncanakan oleh Ildo dan Pak Yum. Mereka ingin menguji apakah ingatan Dongju benar-benar telah kembali atau belum. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan, Dongju tetap memakan camilan tersebut. Tak lama setelah itu, Unnam datang dan bergabung dengan mereka. Ia menatap Dongju, tetapi Dongju berusaha untuk tidak peduli dan mengabaikannya. Saat alerginya mulai kambuh, Dongju berpamitan kepada Pak Cha, mengatakan bahwa ia ingin kembali ke kamarnya. Ketika Unnam akhirnya mencicipi camilan tersebut, ia langsung menyadari bahwa camilan itu mengandung kayu manis. Ia terkejut dan segera menoleh ke arah Dongju, tetapi saat itu Dongju sudah jatuh pingsan. Pak Cha segera meminta bantuan dan menyuruh seseorang untuk memanggil ambulans agar Dongju bisa mendapatkan pertolongan pertama. Namun, kondisi Dongju semakin memburuk. Unnam bergegas menghampiri Dongju dan mencoba menenangkannya, tetapi tiba-tiba Dongju berhenti bernapas. Semua ini adalah ulah Pak Yum dan Ildo. Rupanya, sejak awal Pak Yum memang berniat menyingkirkan Dongju. Ia bahkan tak peduli lagi dengan uangnya yang tersimpan di bank Swiss. Sebagai bagian dari rencananya, Pak Yum memerintahkan Guho untuk mengganti bumbu kue buatan istrinya di dapur dengan kayu manis. Langkah berikutnya, Ildo diperintahkan memastikan agar Dongju memakan kue tersebut. Saat Pak Cha meminta Ildo menghubungi rumah sakit, Ildo hanya berpura-pura menelepon, padahal kondisi Dongju sudah sangat parah. Untungnya, Unnam langsung memberikan pertolongan pertama dengan melakukan pompa jantung dan napas buatan, sambil menunggu tim medis datang.
Sebenarnya, Pak Cha merasa heran kenapa ambulans lama sekali tiba. Untung saja Taeyun akhirnya menghubungi rumah sakit, sehingga bantuan akhirnya datang. Unam pun ikut ke rumah sakit untuk menjaga Dongju. Yang paling kasihan adalah istri si Pak Yeom, yang merasa sangat bersalah karena tidak tahu bahwa kue buatannya sudah dicampur kayu manis oleh suaminya. Dia bahkan tidak menyangka suaminya bisa melakukan hal sekeji itu. 당신 결명 죽을 수도 있다는 거예요. Sementara itu, kondisi Dongju memburuk hingga memasuki kode biru, yaitu situasi darurat di mana peluang bertahan hidup sangat kecil. Di sisi lain, Ildo menemui adik iparnya, yang merupakan seorang dokter, dan memerintahkannya agar selalu melaporkan kondisi ayah mertua mereka, termasuk soal penyakit demensia Pak Cha, meskipun si adik ipar sebenarnya ingin merahasiakannya. 운운해야 하네. Setelah berupaya keras, dokter Kang akhirnya berhasil menyelamatkan Dongju, yang perlahan sadar kembali. Hal ini membuat Pak Yeom dan Ildo sangat terkejut karena mereka sudah memerintahkan Pak Cha menyiapkan pemakaman untuk Dongju. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Dongju justru dibawa ke ruang rawat inap. Tak lama kemudian, ibu angkat Dongju datang, membuat Pak Yeom dan Ildo segera pergi dari sana karena takut ketahuan. Pak Jang juga datang ke rumah sakit untuk menjaga Dongju. Ia memberikan ponsel lama milik Dongju kepada Unam, sambil berpesan agar Unam melihat video yang ada di dalamnya di saat ia sedang sendirian. Pak Jang juga menyerahkan gelang yang sudah diperbaiki oleh Dongju dan meminta Unam menyimpannya dengan baik. Sesampainya di rumah, Unam langsung membuka ponsel itu dan menemukan sebuah video yang ternyata disiapkan oleh Dongju untuknya. Video tersebut mengingatkan Unam pada kejadian saat mereka berada di kapal pesiar. Ketika ia memperhatikan video itu dengan lebih saksama, Unam melihat sebuah kapal lain melintas di dekat kapal mereka. Ia teringat kata-kata Dongju yang pernah mengatakan bahwa ada seseorang yang mencoba mengakhiri hidupnya. Namun, perhatian Unam teralihkan ketika ia melihat gelang yang diperbaiki oleh Dongju. Ia teringat kejadian saat mereka selesai berolahraga bersama, ketika Dongju menyadari ada bekas sayatan di pergelangan tangan Unam. Dongju kemudian meminta Unam membuat tato di tangan itu, meskipun ia tidak menyebutkan alasannya secara langsung. Ia hanya mengatakan bahwa ingin membuat tato agar terlihat lebih keren, padahal niatnya adalah untuk menyembunyikan bekas luka tersebut. Awalnya, mereka berdua merasa takut saat melihat tato itu, termasuk Unam. Namun, akhirnya tato tersebut berhasil dibuat. Sejak saat itu, hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Unam pun berterima kasih kepada Dongju karena telah membantunya mengakhiri masa lalunya yang kelam serta memberikan sedikit warna dalam hidupnya. Unam kemudian memasangkan kembali gelang tersebut di lengannya. Keesokan harinya, Guki dipanggil ke kantor kejaksaan karena terlibat dalam kasus suap menyuap. Dia disambut oleh banyak wartawan di sana. Namun karena tidak mampu memberikan jawaban, Guki memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Pak Cha, yang heran mengapa anaknya bisa dipanggil oleh kejaksaan, bertanya kepada Ildo. Ildo kemudian menelepon Pak Yeom untuk menanyakan hal tersebut. Ketika ditanya oleh Pak Cha, Pak Yeom menyangkal keterlibatannya dan mengatakan, "Aku tidak melakukan apapun." Padahal sebenarnya, semua itu adalah rencana Pak Yeom, yang bertujuan bukan hanya untuk membuka rekening di Bank Swiss, tetapi untuk mengambil alih 100% kendali atas perusahaan Desan. Sementara itu, 돌렸어야 해. 진지게. Unam bertemu dengan suaminya dan mengungkapkan bahwa ia ingin bercerai. Unam tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan suaminya. Suaminya berusaha menahan perceraian itu dengan mengatakan bahwa jika mereka bercerai, saham yang diberikan oleh kakek Unam akan ditarik kembali. Namun, Unam tidak peduli. Meskipun suaminya tetap menolak bercerai, Unam dengan tegas mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia harus bercerai, karena sejak awal ia tidak pernah mencintai suaminya. Unam hanya ingin bersama Dongju. Setelah itu, Unam pergi ke lokasi kecelakaan Suster Agnes. Di sana, ia melihat beberapa orang yang mencurigakan, termasuk seorang sopir. Unam meminta rekaman CCTV dari pemilik toko bunga di sekitar lokasi tersebut. Ketika ia memutar rekaman CCTV itu, betapa terkejutnya Unam saat melihat bahwa selain sopir yang mencurigakan, ada juga anak buah Pak Yeom yang bernama Guho. Unam semakin yakin bahwa semua ini adalah ulah Pak Yeom dan Ildo. Ia kemudian mengingat video Dongju yang memperlihatkan sebuah kapal yang melintas. Unam memeriksa video tersebut lagi dan menemukan bahwa orang yang ada di kapal itu adalah Ildo. Hal ini semakin meyakinkan Unam bahwa Ildo adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Ketika Ildo menemui Unam dan mengatakan bahwa ia seharusnya tidak bercerai dengan keponakan Pak Yeom, Unam tetap teguh pada pendiriannya. Ia mengatakan bahwa ia akan tetap bercerai. Pak Yeom lalu memerintahkan Ildo untuk tidak lengah sedikit pun. Ia menegaskan bahwa Dongju harus segera disingkirkan,
dan mereka harus mengambil alih Desan sepenuhnya. Pak Iom kemudian berusaha menemui seorang tokoh penting yang saat ini menjabat sebagai tetua. Ia ingin memastikan bahwa tokoh tersebut akan mendukungnya dan terpilih kembali dalam periode berikutnya. Namun, kali ini tampaknya mereka berdua memiliki pandangan yang berbeda, sehingga Pak Iom marah besar kepada tokoh tersebut. 훌륭이는 아주 이기적인 놈이. Sementara itu, Pak Chai, yang seharusnya diangkat menjadi wakil ketua Desan, dipanggil oleh Pak Cha dan diminta untuk segera mengadakan rapat dewan untuk meresmikan pengangkatannya. Namun, Ildo tidak setuju dengan hal ini. Pak Cha kemudian menyatakan bahwa Ildo sudah tidak berguna lagi baginya. Pak Cha tidak akan membiarkan Pak Yeom menghancurkannya serta mengambil alih Desan. Ia berharap Dongju segera sembuh agar semuanya kembali berjalan lancar. Hal ini membuat Pak Yeom panik. Ketika Pak Chai hendak mengadakan rapat dewan darurat, tiba-tiba Ildo datang dan mengatakan bahwa Pak Cha sedang mengalami demensia. Ildo memperingatkan Pak Chai bahwa kemungkinan besar Pak Cha akan melupakan banyak hal, termasuk usulan untuk menjadikan Pak Chai sebagai wakil ketua. Ildo kemudian mencoba memengaruhi Pak Chai agar berpihak kepadanya. Sementara itu, Hichul, suami Unnam, tetap bersikeras bahwa ia tidak mau bercerai dari istrinya. Bahkan, ia sempat mengusulkan agar mereka memiliki anak untuk memperkuat posisi mereka dalam keluarga. Namun, Unnam dengan tegas menjawab bahwa meskipun mereka punya anak, ia tetap akan meminta cerai. Ia merasa bahwa Hichul hanya memanfaatkannya sebagai alat untuk pamer kepada Dongju bahwa ia bisa merebut sesuatu yang pernah menjadi milik Dongju. Selain itu, Unnam kesal karena Hichul selalu berlindung di bawah bayang-bayang pamannya dan tidak pernah berusaha sendiri. Karena muak dengan sikap suaminya, Unnam memutuskan untuk mengirimkan foto-foto bukti kepada Pak Yeom. Ia berharap dengan mengancam kakek itu, ia bisa mendapatkan persetujuan untuk bercerai. Pada malam harinya, Guki kembali masuk ke ruang brankas milik Pak Cha dengan niat mencuri uang dan emas lagi. Namun, kali ini ia kaget karena kata sandinya sudah diubah. Saat ia mencoba memasukkan kata sandi beberapa kali karena merasa mungkin salah ketik, tiba-tiba Ildo datang dan memergokinya. Berlagak baik, Ildo mengusulkan agar ia mengaku saja kepada Pak Cha. Tapi Guki menolak karena takut dimarahi ayahnya. Sebagai gantinya, Guki mengusulkan agar mereka bekerja sama. Ia berjanji tidak akan melaporkan keberadaan Ildo di ruang brankas itu, asalkan Ildo juga tidak mengadukan perbuatannya. Dari percakapan itu, Ildo menyadari bahwa Pak Cha telah mengganti kata sandi dan kemungkinan besar sudah memberikan akses brankas kepada Dongju. Ildo segera melaporkan hal ini kepada Pak Yeom. Namun, Pak Yeom kembali mengingatkan bahwa tujuan utama mereka bukan mengambil uang di brankas, melainkan menyingkirkan Dongju. Ia meminta Ildo tetap fokus pada rencana awal karena mereka hampir berhasil mengambil alih kendali penuh atas Desan. Bahkan, Pak Yeom memberi suntikan mematikan kepada Ildo, dengan perintah agar ia menggunakan itu untuk menghabisi nyawa Dongju. Pak Yeom juga menyuruh salah satu anak buahnya untuk memastikan bahwa rencana itu terlaksana. Kepada anak buah tersebut, ia berjanji akan membuat keluarganya sejahtera asalkan misi itu berhasil. Tidak hanya Dongju yang menjadi target, tetapi juga Unnam. Karena Unnam sudah tahu terlalu banyak, Guho diberi perintah untuk menyingkirkannya. Ketika Unnam mengancam Pak Yeom dengan bukti yang ia miliki agar kakek itu menyetujui perceraian, Pak Yeom dengan sinis menolak dan menganggap Unnam tidak penting. Ia pun langsung memerintahkan Guho untuk mengurus Unnam sesegera mungkin. Guho kemudian mengirim foto Unnam kepada salah satu anak buahnya, yang mulai mengikuti Unnam pada malam hari. Posisi Unnam kini sangat berbahaya. Di sisi lain, Pak Jang yang menjaga Dongju di rumah sakit bergantian dengan seorang ibu. Ketika Pak Jang pulang, ibu itu duduk di dekat Dongju sambil mendengarkan musik karena Dongju masih tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Ildo tiba di rumah sakit bersama anak buahnya yang bertugas menghabisi Dongju. Namun, Dongju ternyata hanya pura-pura tidur. Ketika ia melihat kesempatan, ia langsung menyerang orang tersebut dan berhasil melumpuhkannya. Saat itu, Dongju juga melihat Ildo di balik pintu kamarnya dan menyadari bahwa Ildo adalah dalang di balik upaya pembunuhan ini. Ildo pun terkejut karena rencananya gagal, dan Dongju kini mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Pak Yeom sudah terlihat sangat bersemangat, bahkan ia sudah menyiapkan minuman untuk merayakan kemenangannya apabila So Dongju dan Yeonam kehilangan nyawa mereka pada malam itu. Sambil menunggu telepon dari Ildo dan anak buahnya, kakek itu tidak menyangka bahwa sebelum Ildo tiba di ruangannya, Taeyun datang terlebih dahulu melihat Dongju. Taeyun tampak sangat khawatir dengan Dongju dan mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Dongju karena sudah menganggapnya seperti kakak kandung. Taeyun juga tahu bahwa ayahnya sebenarnya sengaja tidak menelepon rumah sakit pada waktu itu, dan hal ini membuatnya semakin terpukul melihat kelakuan ayahnya yang membuatnya tak habis pikir.
setelah Taeyun keluar dari ruangan Dongju, Dongju yang sempat tidak sadarkan diri akhirnya mendengar semua ucapan Taeyun. Ia mulai merasa percaya pada Taeyun. Sementara itu, karena takut ketahuan oleh anaknya, Ildo pergi bersembunyi di toilet sambil bergumam bahwa ia belum bisa menyerah. Ia harus menghabisi Dongju agar ia dan anaknya bisa mewarisi seluruh perusahaan milik Pak Cha. Walau demikian, Ildo sempat berubah pikiran dan berniat pulang, tetapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara keributan dari kamar Dongju. Ia bergegas ke sana dan mendapati anak buah Pak Yum sedang berusaha membunuh Dongju. Saat Dongju lengah karena melihat ke arah Ildo, ia hampir dihabisi, namun Ildo memutuskan untuk menolong Dongju. Ia menyuntikkan cairan kepada orang suruhan Pak Yum, sehingga nyawa Dongju berhasil diselamatkan. Setelah situasi sedikit mereda, Pak Cha tanpa sadar menelepon dokter Kang sambil berjalan keluar rumah. Karena penyakit demensianya semakin parah, ia bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sudah berada di luar kawasan rumah dengan tanpa alas kaki. Sementara itu, Dongju yang sebelumnya menyekap Yang Chun, supir yang menabrak Suster Agnes langsung melakukan panggilan video dan menunjukkan keadaan Yang Chun. Dongju memperingatkannya bahwa mungkin ia akan menyekap atau bahkan menghabisi mereka. Orang suruhan itu lantas memberitahu Dongju bahwa nyawa Unam juga sedang terancam malam itu. Khawatir akan keselamatan Unam, Dongju segera menelepon dan memperingatkannya untuk berhati-hati karena ada anak buah Pak Yum yang membuntutinya. Unam pun segera meninggalkan tempatnya dan benar-benar diikuti. Dongju kembali menelepon dan menyuruh Unam memberikan teleponnya kepada orang yang mengikutinya. Setelah itu, Dongju meminta mereka untuk tidak mencelakai Unam. Dongju kemudian menyuruh perawatnya pulang karena kondisinya sudah membaik. Sementara itu, ia meminta ponsel Ildo karena ada hal penting yang harus ia lakukan, yakni menghubungi Pak Yum. Di saat bersamaan, Dongju juga mengungkapkan bahwa Ildo sudah 2 kali berusaha membunuhnya, tetapi Dongju malah menyelamatkan Ildo sebanyak 2 kali, termasuk hari ini dan ketika Ildo hampir tenggelam di laut. Nasib Pak Cha masih belum jelas. Ia tampak kebingungan dan tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa karena ingatannya begitu samar. Beruntung, Sonu yang kebetulan sedang berhenti di lampu merah melihat Pak Cha dan merasa bahwa ia mengenal pria itu. Setelah mengingat-ingat, Sonu sadar bahwa Pak Cha sering datang ke restoran milik ibunya. Sonu pun menghampirinya dan bertanya apakah Pak Cha mengenalnya. Pak Cha yang masih linglung akhirnya meminta Sonu mengantarkannya pulang. Karena melihat Pak Cha sedang berjalan tanpa alas kaki, Sonu meminjamkan sepatunya. Di rumah Pak Cha, suasana semakin tegang. Semua orang khawatir dan mencoba mencari Pak Cha melalui rekaman CCTV. Namun, meski sudah diperiksa, Pak Cha benar-benar tidak terlihat, bahkan di pekarangan rumah sekalipun. Mereka tidak bisa melaporkan hal ini ke polisi karena khawatir jika kasus ini diketahui publik, harga saham perusahaan mereka akan turun drastis. Goki yang selama ini mengetahui kondisi ayahnya marah besar kepada adiknya, Do-hee, karena Do-hee tidak pernah tahu bahwa ayah mereka mengidap demensia. Goki dan suaminya memang sengaja menyembunyikan hal itu. Karena merasa kesal, Do-hee sampai menjambak rambut Goki dan menolak melepaskannya hingga akhirnya sekretaris Gong marah kepada Do-hee dan meminta agar mereka fokus mencari keberadaan Pak Cha. Situasi semakin rumit, namun hal yang mencurigakan adalah Do-hee tampaknya takut dengan perintah sekretaris Gong. Ildo menemui anak buah Pak Yum dan melepaskannya. Namun anak buah Pak Yum bingung dengan perbuatan Ildo yang justru menolong Dongju. Jika Pak Yum mengetahui hal itu, tentu saja Ildo sudah tidak dipercaya oleh Pak Yum lagi. Ildo tampak tidak peduli dan malah menampar anak buah Pak Yum berkali-kali. Sementara itu, Dongju memutuskan untuk keluar dari rumah sakit lebih cepat demi membalas dendam. Ia mengambil ponsel milik Ildo dan ponsel anak buah Pak Yum, lalu menelepon Pak Yum, yang sedari tadi kebingungan karena belum mendapat kabar dari Ildo maupun anak buahnya. Flashback memperlihatkan masa ketika Pak Yum bekerja sama dengan Giho, yang kala itu memberikan foto masa kecil Dongju. Istri Pak Yum merasa bahwa anak dalam foto itu terlihat familiar dan mungkin adalah Sung Yeon, anak dari ayahnya Unam. Anak itu berpenampilan mirip perempuan, dengan rambut diikat sewaktu kecil.
Namun, Pak Yum tidak mau mengakui bahwa anak dalam foto tersebut adalah Dongju dan bersikeras bahwa itu adalah anak yang berbeda. Sementara itu, Dongju pergi ke tempat Unam untuk memastikan bahwa Unam aman. Ia kemudian mengajak Unam pulang bersama. Namun ketika mereka tiba di parkiran, Dongju melihat seseorang mencurigakan di dalam mobil Unam. Dongju langsung mendekati dan melumpuhkan orang itu, yang ternyata adalah anak buah Pak Yum. Ia juga mengambil ponsel milik orang tersebut, sehingga kini Dongju memegang 3 ponsel. Pak Yum semakin panik ketika ia mencoba mengangkat telepon anak buahnya, yang ternyata adalah suara Dongju. Dongju menegaskan bahwa ia akan membalas dendam kepada Pak Yum dan semua orang yang berkomplot dengannya. Pak Yum mulai kehilangan akal karena rencananya berantakan, dan ia makin frustrasi saat mengetahui bahwa Dongju selama ini hanya berpura-pura kehilangan ingatan. Dongju juga melaporkan anak buah Pak Yum ke polisi, memastikan bahwa Unam kini benar-benar aman. Dongju kemudian pergi untuk menyelesaikan misi berikutnya, membersihkan orang-orang yang menghalanginya. Sementara itu, Pak Cha yang masih kebingungan akibat demensianya terus berputar-putar tanpa arah bersama Sonu, yang mulai bingung dan frustasi karena Pak Cha hanya terus kembali ke tempat yang sama berulang kali. Pak Cha sebenarnya mengenali Sonu sebagai anaknya, namun ia ingin bersama anaknya, karena semakin bingung. Sonu akhirnya membawa Pak Cha ke kantor polisi dengan harapan polisi bisa membantu menemukan rumah Pak Cha. Pak Cha berkata bahwa ia merasa baik-baik saja dan ia sudah ingat arah pulang ke rumahnya. Di rumah Pak Cha, keluarganya semakin panik karena hampir tengah malam dan Pak Cha belum juga ditemukan. Ketika mereka melihat seseorang mengantar Pak Cha ke rumah, mereka langsung bergegas mendekat. Orang yang mengantar ternyata adalah Sonu, yang tampak lega telah menemukan jalan pulang bagi Pak Cha. Semua orang menyampaikan rasa terima kasih kepada Sonu, kecuali Duhi yang tampak terkejut ketika mendengar Pak Cha menyebut Sonu sebagai anak kandungnya. Duhi, dengan suara gemetar, mempertanyakan apakah Pak Cha telah menemukan putra yang selama ini hilang. Namun, Sonu, yang masih mengira Pak Cha sedang linglung, membantah pernyataan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya bukan anak maupun cucu Pak Cha. Setelah itu, Sonu berpamitan sambil berjanji akan kembali nanti untuk mengambil sepatunya yang sempat ia pinjamkan kepada Pak Cha. Dia juga menitipkan sesuatu untuk diberikan kepada Dongju. Duki semakin was-was ketika membayangkan kemungkinan Sonu akan sering-sering datang ke rumahnya. Sementara itu, Unam mendatangi suaminya yang sedang lembur dan mengajaknya pulang bersama. Unam berkata bahwa pamannya sedang mencari suaminya. Setibanya di rumah, suami Unam segera bertanya kepada Pak Yum apakah ia tadi mencarinya. Namun, Pak Yum membantah dan balik bertanya siapa yang mengatakan hal tersebut. Ketika suaminya menjelaskan bahwa Unamlah yang memberitahunya, Pak Yum langsung berkomentar dengan nada heran tentang keberanian Unam yang masih berani pulang ke rumah itu. Keponakannya pun tampak kebingungan, sementara Pak Yum terkejut menyadari kelicikan Unam yang sama sekali tidak pernah ia duga. Saat itu, mereka mendengar suara Dongju, yang membuat Pak Yum semakin kaget, begitu pula Giho. Mereka pun pergi menemui Dongju, berniat menghabisinya. Namun, rencana itu gagal karena Dongju ternyata sedang menghubungi Presiden. Presiden mengancam Pak Yum bahwa jika terdengar suara tembakan di sana, ia akan segera mengirim pasukan khusus untuk menghabisinya. Ancaman tersebut membuat Pak Yum tidak berani bertindak sembarangan. Bahkan, ia diperintahkan oleh Presiden untuk berdamai dengan Dongju. Dengan sangat terpaksa, Pak Yum menuruti perintah tersebut. Sebenarnya, Presiden juga tidak ingin benar-benar berdamai dengan Dongju, tetapi ia tidak punya pilihan. Dongju adalah orang yang memiliki akses ke dana besar di rekening Swiss dan dianggap sangat berbahaya. Meski terpaksa berdamai, Dongju menyatakan kepada Pak Yum bahwa ia tidak benar-benar berniat berbaikan. Dongju hanya membiarkan Pak Yum hidup agar bisa perlahan-lahan membalas dendam dengan cara yang lebih kejam. Dongju berjanji bahwa pada waktunya nanti, ia akan menghabisi Pak Yum dengan cara yang mengerikan. Di sisi lain, Dukhi mengalami kejutan lain. Ketika Ildo pulang ke rumah, ia menceritakan bahwa ayah mereka mengidap demensia parah. Dukhi kecewa karena Ildo tidak pernah memberitahunya soal kondisi ayah mereka. Selain itu, Dukhi juga bercerita bahwa yang mengantarkan ayah mereka ke rumah sakit adalah Sonu. Mendengar itu, Dukhi semakin kesal, terutama kepada Dongju. Dukhi pun mendesak Ildo agar segera menghabisi Dongju. Hal ini membuat Ildo semakin bingung, karena ia sudah berulang kali mencoba membunuh Dongju.
tetapi selalu gagal. Keesokan harinya, Dongju kembali masuk kerja dan memberitahu sekretaris Gong bahwa ia sudah sembuh sepenuhnya. Dia memastikan kepada Pak Cha bahwa ingatan Dongju benar-benar sudah pulih, termasuk soal rencana Pak Cha yang ingin menjadikan Sonu sebagai pewaris aslinya. Sementara itu, Dr. Kang baru saja pulang kerja dan menghampiri ayahnya. Ayahnya meminta tolong untuk memindahkan foto-foto dari ponselnya ke tablet baru. Ketika Dr. Kang sedang melihat-lihat foto tersebut, ia terkejut menemukan foto lama yang tampak diambil bertahun-tahun lalu. Dalam foto itu ada Ildo, Dukhi, suami Dukhi, dan seorang anak kecil yang digendong. Anak itu ternyata adalah Dongju. Hal ini semakin menguatkan kemungkinan bahwa Dongju memang anak kandung ayahnya Unam. Setelah dari ruangan Pak Cha, Dongju langsung menemui Ildo. Ia memperingatkan bahwa ingatannya sudah pulih sepenuhnya dan ia tahu bahwa Ildo sudah berulang kali mencoba menghabisinya. Dongju berkata bahwa ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi dan bersumpah akan membalaskan dendamnya. Ildo mulai mencurigai Dongju, menganggap bahwa Dongju selama ini hanya pura-pura hilang ingatan. Namun, Dongju membantah dengan menyatakan bahwa jika dia benar-benar berpura-pura, tidak mungkin dia akan menyelamatkan Ildo saat ia hampir tenggelam. Dongju menjelaskan bahwa pada waktu itu, ingatannya memang masih samar-samar. Ketika dia menyelamatkan Ildo, dia hanya teringat sedikit bahwa Ildo adalah orang yang pernah berusaha mencelakainya. Karena itu, dia sengaja menyelamatkan Ildo untuk membalas dendam dengan cara berbeda, tanpa membiarkan Ildo lolos begitu saja. Setelah itu, Dongju meminta Pak Choi mengadakan rapat dewan, karena Pak Choi akan diangkat menjadi wakil ketua grup Desan. Di tempat lain, Pak Yum tiba-tiba muncul di kantor Pak Cha. Seperti biasa, Pak Cha memberikan imbalan kepada Pak Yum karena telah membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di Desan Energi. Pak Cha juga meminta Dongju untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening Swiss yang dimiliki Pak Yum. Namun, Ildo mengusulkan diberikan dalam bentuk tunai, mengingat rekening Swiss itu kini dikuasai oleh Dongju. Dongju, yang ingin meredakan situasi, menyarankan agar uang tersebut diberikan dalam bentuk tunai saja. Saat Pak Cha menyebut bahwa Pak Choi akan direkomendasikan sebagai wakil ketua, bukan Ildo, Pak Yum langsung marah besar. Dia meluapkan kemarahannya pada Ildo, bahkan memukul kepala Ildo beberapa kali. Akibat pukulan tersebut, Ildo tiba-tiba teringat peristiwa masa lalu, ketika dia pertama kali bertemu dengan Pak Yum. Dulu, Ildo pernah disiksa oleh orang-orang suruhan Pak Yum agar mematuhi perintah mereka. Pak Yum kemudian muncul dan membuat perjanjian dengan Ildo, memaksa Ildo untuk mencantumkan namanya dalam struktur organisasi Desan. Sebagai imbalannya, Ildo dijanjikan posisi ketua grup Desan suatu hari nanti. Jika Ildo berani menolak perintahnya, Pak Yum mengancam akan terus menyiksanya, karena ambisi Ildo yang sangat tinggi. Mereka akhirnya bekerja sama. Keduanya sama-sama licik dan tidak segan melakukan tindakan keji demi kekuasaan. Dalam amarahnya, Pak Yum meminta Ildo berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menyusun rencana baru untuk menghadapi Dongju, yang kini menjadi ancaman jauh lebih besar dari sebelumnya. Di tempat lain, Sonu bercerita kepada ibunya bahwa kemarin dia sempat menolong seorang kakek yang sering datang ke kafe mereka. Kakek itu tampak linglung dan mengaku bahwa Sonu adalah anaknya. Namun, Sonu menganggap kakek itu hanya bercanda, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, Dukhi datang ke kafe untuk mengembalikan sepatu Sonu. Saat berbincang dengan ibu Sonu, Dukhi memperingatkan mereka agar tetap menjauh dari grup Desan, termasuk dari Pak Cha. Dia bahkan mengancam bahwa jika mereka mempercayai Dongju, hidup mereka akan menjadi lebih sulit dan menderita. Saat Dukhi keluar dari kafe, dia berpapasan dengan Dongju dan memperingatkannya agar tidak terlalu percaya diri, karena Dongju tidak akan mampu mengalahkan grup Desan. Namun, Dongju membalas bahwa masalah Sonu adalah urusan yang berkaitan langsung dengan Desan. Di tengah perdebatan itu, Sonu memanggil Dongju karena mereka sudah lama tidak bertemu sementara Dukhi pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Dongju menemui ibu Sonu dan meminta agar ia percaya kepadanya. Dongju berjanji akan menjadikan Sonu sebagai pewaris dari Pak Cha. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi, ibu Sonu harus menjadi istri sah dari Pak Cha. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, Ibu Sonu akhirnya merasa bahwa ia memang harus melakukannya. Kemudian, Sonu dipanggil dan dijelaskan situasi yang sebenarnya. Saat mengetahui kebenaran tersebut, Sonu terkejut dan tidak menyangka bahwa orang tua yang diantarnya kemarin adalah ayah kandungnya sendiri.
Setelah itu, Dongju pergi menemui temannya untuk meminta bantuan dalam menyadap ponsel-ponsel yang sebelumnya telah ia ambil. Temannya mengatakan bahwa ia sempat mengambil beberapa foto dari ponsel milik Ildo. Ketika Dongju melihat foto tersebut, samar-samar ia mulai mengingat sesuatu dari masa lalunya. Lalu, ia membaca pesan dari ayahnya, Dukang, yang dikirimkan melalui ponsel Ildo. Pesan itu menyebutkan bahwa foto-foto tersebut adalah kenangan lama, dan Dukang mengirimnya karena merasa rindu dengan masa-masa kebersamaan mereka. Di saat yang sama, Yang Chun, anak buah Pak Yum yang dikurung, meminta Dongju untuk segera membebaskan dirinya. Ia mengklaim bahwa ia mengetahui kelemahan Pak Yum, yaitu terkait dengan grup Dandelion. Ia menjelaskan bahwa tim Dandelion adalah tim intelijen nasional yang dulunya dibentuk untuk memantau dan merekam seluruh aktivitas digital terkait kejahatan Pak Yum, sehingga tim ini sangat ditakuti oleh Pak Yum. Setelah mendengar informasi tersebut, Dongju dan Pak Jang mulai menyusun rencana untuk menemukan lokasi berkas-berkas penting tim Dandelion. Pertama, Dongju bertemu dengan Pak Administrator dan mengungkap bahwa ia mengetahui tentang tim Dandelion dari anak buah Pak Administrator. Pak Administrator tampak kaget karena Dongju berhasil mengetahui bahwa ia adalah mantan ketua tim Dandelion di Badan Keamanan Nasional. Dongju dan Pak Jang kemudian menjalankan rencana dengan menggunakan ponsel sekali pakai milik Pak Jang untuk mengecoh Pak Administrator. Sesuai dugaan Dongju, Pak Administrator ternyata memang tidak bisa dipercaya, karena ia langsung menghubungi Giho dan memberitahu bahwa Dongju sedang mencari berkas-berkas tim Dandelion. Sementara itu, Pak Yum menjadi semakin marah setelah mendengar informasi tersebut. Pak Jang lalu memanfaatkan Yang Chun untuk memancing Pak Administrator. Ia diarahkan untuk menghubungi Pak Administrator dan berpura-pura meminta dijemput. Pak Administrator pun berjanji akan segera datang. Namun, sebenarnya panggilan tersebut hanya digunakan untuk melacak lokasi Pak Administrator. Mereka tidak menyadari bahwa Dongju sudah selangkah lebih maju. Anggota Giho yang sedang berjaga di grup Desan melaporkan bahwa Dongju sudah tiba di kantor grup Desan, bukan di lokasi di mana anak buah Pak Administrator disekap. Ketika Pak Administrator sampai di tempat Dongju, anak buahnya heran karena Dongju tidak keluar dari mobil. Setelah diperiksa, mereka menemukan bahwa yang ada di dalam mobil bukan Dongju, melainkan Pak Jang, yang sudah membuat anggota Giho pingsan. Pak Administrator akhirnya tiba di lokasi di mana Yang Chun disekap. Awalnya, ia menyangka akan menyelamatkan Yang Chun, tetapi ternyata Giho justru memerintahkan agar nyawa anak buahnya dihabisi. Melihat kejadian itu, Yang Chun menyadari bahwa atasannya memang tidak peduli padanya. Dongju kemudian mengunci Pak Administrator dan Yang Chun di tempat tersebut sambil mengatakan bahwa ia tiba-tiba berubah pikiran. Pak Administrator mengungkap kepada Dongju bahwa ia mengenal ayah kandungnya dengan baik. Hal ini tentu membuat Dongju sedikit terkejut. Sementara itu, Duki berbicara kepada Ildo dan mengatakan bahwa ia menerima pesan dari Pak Kang. Ketika ia memeriksa pesan tersebut, ternyata Pak Kang mengirimkan sebuah foto. Namun, karena ponsel Ildo dipegang oleh Dongju, Ildo sendiri tidak tahu menahu tentang foto itu. Saat memeriksa foto itu, Dongju terkejut karena ternyata foto tersebut adalah gambar yang pernah dia lihat sebelumnya. Ketika Duki melihatnya, dia langsung menghapus foto itu. Ternyata, Duki sendiri yang mengambil foto tersebut, dan anak kecil di dalam foto itu adalah Dongju. Perempuan di ujung kiri foto tersebut adalah ibu kandung Dongju, yang kemungkinan besar merupakan selingkuhan ayahnya. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa perempuan itu adalah anak kandung Pak Cha yang asli. Sementara itu, Duki ternyata adalah anak dari sekretaris Gong. Setelah kejadian itu, Dongju pergi menemui ayahnya, yang sedang bersama seorang biarawati bernama Suster Agnes dan Profesor Lee. Namun, yang menyambut Dongju adalah Ayah Hichul. Ayah Hichul memberitahu Dongju bahwa Profesor Lee sedang berada di luar negeri karena mengambil cuti panjang. Ayah Hichul juga mengingat bahwa dia pernah bertemu dengan Dongju beberapa kali dan merasa sedikit menyesal karena dulu Pak Yum pernah mengganggu tim olahraga Dongju dan Hichul. Kalau saja hal itu tidak terjadi, mungkin mereka berdua sudah bisa akrab. Kemudian, Dongju menitipkan pesan kepada Ayah Hichul untuk disampaikan kepada Profesor Lee terkait kondisi Suster Agnes. Ayah Hichul menjelaskan bahwa sebenarnya ayah Suster Agnes mungkin sudah mengetahui kondisi itu karena orang gereja mengenal baik Profesor Lee. Namun, tampaknya Profesor Lee memutuskan untuk tidak terlibat.
Ketika Dongju menyampaikan bahwa Profesor Lee adalah ayahnya dan Suster Agnes, ayah Hichul justru mengungkapkan bahwa Dongju sebenarnya bukan anak kandung Profesor Lee. Ibu Dongju dulu mencari Profesor Lee untuk meminta bantuan dan menitipkan Dongju kepadanya. Fakta ini membuat Dongju terkejut dan bertanya-tanya. Maka, dia pergi menemui ibu angkatnya untuk memastikan kebenaran tersebut. Awalnya, ibu angkatnya tidak mau menceritakan apapun. Namun, setelah Dongju menjelaskan detail informasi yang dia dapatkan, akhirnya ibu angkatnya, Ibu Pi bersedia mengungkapkan semuanya. Ia mengakui bahwa Dongju memang bukan anak kandung Profesor Lee dan juga bukan saudara kandung Suster Agnes. Dia juga menjelaskan bahwa Dongju dulu mendatangi Suster Agnes sendiri tanpa dibawa atau diambil oleh siapapun. Setelah itu, ibu angkatnya memberikan barang yang telah lama dia simpan, sesuai permintaan Suster Agnes. Barang itu ternyata adalah baju terakhir yang dikenakan Dongju ketika masih kecil. Baju tersebut tampak mirip dengan baju yang dikenakan Dongju dalam foto yang dia temukan di ponselnya. Ketika Dongju mencocokkan foto itu, dia menemukan foto yang sama di kantong bajunya. Ibu Pi mengatakan bahwa anak kecil dalam foto itu adalah Dongju, dan pria yang menggendongnya kemungkinan besar adalah ayah kandungnya. Sementara itu, Pak Yu menemui Pak Presiden dan membuat ancaman serius. Pak Yu mengungkapkan skandal korupsi yang melibatkan sepupu Pak Presiden, lalu memperingatkan bahwa jika Pak Presiden tidak mengikuti kemauannya, dia akan menciptakan masalah yang jauh lebih rumit. Di sisi lain, Hichul berencana menceraikan Unam setelah memastikan alasan Unam kembali ke rumah. Ternyata, Unam tidak bisa membayar denda yang harus dia tanggung akibat melanggar janji pernikahan. Hichul kemudian berkata bahwa dia akan membayar semuanya dan mengurus proses perceraian itu sendiri. Mereka belum memiliki anak, jadi prosesnya akan lebih cepat. Hichul juga memahami bahwa setelah perceraian ini, Unam kemungkinan besar akan kembali kepada Dongju. Sebelum pergi mandi, Hichul memberitahu Unam agar segera meninggalkan kamar tersebut setelah dia selesai mandi. 샤워하고 나오면 은남씨 여기 Di tengah semua ini, Dongju masih memikirkan ucapan ibu angkat yang membuatnya semakin penasaran dengan masa lalunya. Ketika Unam datang, dia menyadari kehadiran Dongju dan bertanya-tanya mengapa Dongju berada di tempat itu. Ia kemudian menghampiri mobil Dongju dan bertanya apa yang sedang Dongju lihat hingga tampak begitu serius. Sebelumnya, Unam sempat bercerita bahwa dirinya sudah resmi bercerai dengan Hichul. Saat melihat foto yang sedang diperhatikan oleh Dongju, Unam tampak terkejut dan mengatakan bahwa foto tersebut adalah foto ayah kandungnya. Mendengar hal itu, Dongju pun kaget dan sempat berpikir bahwa mungkin mereka berdua adalah saudara. Setelah melihat foto itu, Unam bertanya kepada Dongju dari mana dia mendapatkannya. Namun, Dongju hanya mengatakan bahwa ia menemukannya secara kebetulan saat sedang menyelidiki masa lalunya. Unam kemudian menyatakan bahwa ia merasa mengenali anak dalam foto tersebut. Namun, ketika Unam hendak menceritakannya lebih lanjut kepada Dongju, ia tiba-tiba dipanggil oleh Pak Cha untuk datang ke ruangannya. Sebelumnya, Unam telah menceritakan kepada Dongju bagaimana ia bisa dikejar-kejar oleh anggota kelompok Pak Yum. Meskipun berbahaya, itu adalah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan agar bisa kembali bersama Dongju. Oleh karena itu, ia sengaja mengambil risiko tersebut. Sementara itu, Hichul dimarahi oleh Pak Yum karena telah mengambil keputusan tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Ketika Hichul hendak dihukum oleh Pak Yum, bibinya berusaha menghentikannya, tetapi tetap tidak berhasil karena Pak Yum tetap bersikeras menjalankan hukumannya. Di sisi lain, orang tua Unam menyampaikan kepadanya bahwa Pak Yum tidak menyetujui perceraian tersebut dan memintanya untuk kembali ke rumah. Kakeknya juga mengatakan hal yang sama, tetapi Unam menolak. Ia menegaskan bahwa ia akan tetap mengembalikan saham milik kakeknya sebagai bentuk kompensasi atas perceraian tersebut. Sementara itu, Dongju masuk ke rumah Pak Cha dan menuju kamar Sekretaris Gong. Sekretaris Gong terkejut melihat Dongju tiba-tiba muncul di kamarnya. Dongju kemudian menunjukkan foto yang ditemukannya, dan Sekretaris Gong menceritakan bahwa lencana yang ada di baju Dongju saat kecil memang diberikan oleh ayah Unam. Namun, karena Sekretaris Gong masih berpura-pura tidak mengetahui masalah ini, terutama di hadapan Pak Cha, Dongju memintanya untuk tetap merahasiakan hal tersebut. Bahkan, Dongju mengetahui bahwa Sekretaris Gong dan Ibu Unam pernah berusaha menghabisi nyawanya. Sekretaris Gong sangat terkejut karena ternyata Dongju masih mengingat semua kejadian itu.
Namun, untuk sementara, Dongju memilih menahan diri dan meminta sekretaris Gong untuk tidak ikut campur serta tetap diam, karena semua ini ia lakukan demi Unam. Setelah itu, Dongju kembali ke mobilnya. Sebelumnya, sekretaris Gong sempat memberikan sebuah hadiah terakhir dari ayah Unam untuk Dongju, yaitu sebuah kartu pos yang dilukis sendiri oleh ayahnya. Dongju merasa sangat sedih saat mengingat kembali kejadian di masa lalu. 여기서 끝입니다. Tidak lama kemudian, Unam datang menemui Dongju. Namun, Dongju berusaha terlihat seolah tidak terjadi apa-apa. Unam kemudian menyampaikan bahwa ia tetap memutuskan untuk bercerai dan sudah mengembalikan saham yang diberikan oleh kakeknya, karena pernikahan mereka sejak awal hanya didasarkan pada urusan bisnis. Setelah itu, Unam kembali membahas foto anak yang dilihatnya tadi. Ia akhirnya ingat bahwa ia pernah bertemu dengan anak itu. Ayahnya pernah membawa anak tersebut ke rumah mereka sekali, tetapi ia tidak mengetahui namanya. Ia juga mendengar dari percakapan antara Ildo dan ibunya bahwa anak itu, bersama ibu dan ayahnya, telah kehilangan nyawa mereka. Dari percakapan tersebut, Unam mengetahui bahwa orang yang menghabisi mereka adalah Ildo. Hal yang paling aneh bagi Unam adalah bahwa sejak kejadian itu hingga sekarang, tidak pernah ada berita tentang kecelakaan yang dialami oleh ayah, ibu, dan Dongju pada waktu itu. Seolah-olah semuanya sengaja ditutupi. Setelah itu, Dongju pergi menemui ibu angkatnya dan menanyakan di mana serta bagaimana ia bisa sampai ke rumah kakak tirinya, Suster Agnes. Ibu angkatnya kemudian menceritakan bahwa Dongju mengalami kecelakaan, tetapi ia tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tiba-tiba, Dongju ditemukan sedang berjalan di rel kereta api dalam keadaan lapar. Lalu ia menghampiri Suster Agnes, yang saat itu sedang bersedih. Menurut ibu angkatnya, Dongju justru menyelamatkan Suster Agnes karena sebelumnya, Suster Agnes mengira ibunya sudah meninggal, sehingga ia takut untuk pulang ke rumah. Namun, karena Dongju mengajaknya makan, akhirnya mereka pulang bersama, dan sejak saat itu, Dongju diangkat menjadi anak oleh ibu Suster Agnes sekaligus menjadi saudara bagi Suster Agnes. Dengan kata lain, Dongju telah menyelamatkan hidup mereka. Nama Dongju ternyata diberikan langsung oleh Suster Agnes, karena ibunya dulu ingin memiliki anak laki-laki dan berencana memberinya nama Dongju jika hal itu terwujud. Dongju kemudian meminta bantuan dua rekannya untuk menyelidiki kejadian di masa kecilnya, khususnya apakah benar-benar tidak ada berita mengenai kecelakaan tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata informasi tentang kejadian itu sangat minim. Mereka harus mencari lebih detail karena kemungkinan besar ada berita terkait, tetapi hanya berupa berita lokal. 감당하기 힘들 텐데. Fakta yang mengejutkan ketika Ildo menemui Pak Yum, ternyata ada tamu lain yang berada di sana. Ibu dari Sonu diketahui bekerja sama dengan Pak Yum. Namun, Dongju sendiri tampaknya belum mengetahui fakta tersebut. Setelah itu, Dongju kembali ke rumah Pak Cha untuk menemui anak keduanya, Guhi. Awalnya, Guhi berpura-pura tidak tahu tentang sebuah ruangan rahasia yang berisi banyak uang dolar dan emas. Namun, setelah Dongju menunjukkan bukti sidik jarinya di dalam ruangan tersebut, Guhi akhirnya mengakui semuanya. Ia memohon kepada Dongju agar tidak melaporkan hal ini kepada ayahnya. Dongju pun menyetujui, tetapi dengan syarat tertentu. Kemudian, Pak Cha mengumpulkan seluruh anggota keluarganya, termasuk Dongju, untuk mengumumkan bahwa ia akan mengangkat seorang putra, yaitu putra kandungnya sendiri, Sonu. Rencananya, ia akan menikahi ibu Sonu agar Sonu bisa memakai marganya dan resmi menjadi bagian dari keluarga mereka dengan nama Cha Sonu. Pengumuman ini mengejutkan semua orang. Guhi tampak terkejut, sementara sekretaris Gong terlihat gelisah. Anak-anak Pak Cha bereaksi beragam. Guhi setuju dengan keputusan ayahnya, tetapi Dohi menolak mentah-mentah dan sama sekali tidak setuju. Ia semakin syok ketika mengetahui bahwa Ildo mendukung rencana tersebut. Dohi langsung berteriak dan pergi meninggalkan ruangan. Sementara itu, Unam menyatakan dukungannya terhadap keputusan kakeknya, tetapi dengan syarat sahamnya tidak diambil. Namun, Taeyun dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut. Ia bahkan tampak sangat marah dan bereaksi dengan penuh emosi. Sementara itu, Dongju pergi ke rumah Pak Yum. Namun, sebelum bertemu dengannya, ia lebih dulu bertemu dengan istri Pak Yum, karena saat itu Pak Yum sedang menghadiri suatu acara. Sambil menunggu, istri Pak Yum berbicara kepada Dongju. Ia mengaku kesal terhadap Dongju karena akibat dirinya,
Pak Yum sempat menyiksa Hee-chul. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bersalah karena telah membuat makanan yang membuat Dongju jatuh sakit. Meski begitu, ia tetap merasa senang karena Dongju sudah sehat kembali. Saat Dongju melihat rumah utama Pak Yum, ia teringat bagaimana dulu ia sering dititipkan di sana oleh ibunya kepada istri Pak Yum. Ketika ia bertanya tentang hal tersebut, istri Pak Yum tampak menyadari sesuatu, seolah ia mengetahui bahwa Dongju sebenarnya adalah Song Yeon. Namun, pembicaraan mereka terputus karena Pak Yum tiba-tiba datang. Ia tampak curiga dengan apa yang sedang mereka bicarakan, tetapi Dongju dengan cepat mengalihkan perhatian Pak Yum. Ia berpura-pura datang untuk mengantar berkas terkait pembatasan dan pengakhiran kontrak dengan Pak Cha. Dalam kesempatan itu, Dongju menegaskan kepada Pak Yum bahwa uang 2 triliun won adalah miliknya dan memperingatkannya untuk tidak macam-macam dengannya. Ia bahkan menegaskan bahwa kini dirinya yang mengendalikan Pak Yum. Suatu saat nanti, bukan tidak mungkin Pak Yum akan memohon ampun dan meminta pertolongan kepadanya. Pak Yum tampak tidak terima dengan pernyataan tersebut, tetapi pada kenyataannya, posisi Dongju memang semakin kuat. 보다 낫다. 죽이기 아까운 지경이. Setelah itu, Dongju melapor kepada Pak Cha, yang kebetulan sedang bersama Sonu dan ibunya. Pak Cha lalu memperkenalkan Dongju kepada mereka dan meminta Dongju untuk mengajari Sonu tentang bisnis keluarganya. Secara tiba-tiba, Pak Cha menyampaikan rencananya kepada Dongju. Setelah ia menikahi ibu Sonu, langkah selanjutnya adalah menikahkan Dongju dengan Unam. Dongju terkejut mendengar hal itu. Ia bingung, karena pernikahan mereka sebelumnya justru bertujuan untuk membuktikan apakah mereka benar-benar saudara atau bukan. Selain itu, Pak Cha juga meminta Dongju untuk memastikan bahwa Sonu bisa menjadi pewaris sah perusahaan. Namun, belum diketahui apakah Sonu akan tetap memiliki karakter baik, atau justru akan menjadi seperti ibunya dan Pak Yum yang penuh ambisi dan tipu daya. Pada malam harinya, salah satu rekan Dongju memberitahu bahwa ia menemukan berita lama tentang kecelakaan beberapa tahun lalu. Ternyata, ada 4 korban dalam kecelakaan itu, 3 diantaranya meninggal, sementara 1 orang selamat dalam kondisi kritis. Orang yang selamat itu ternyata adalah Ildo. Demi mendapatkan kendali atas Daesan, Ildo setuju dengan rencana Pak Yum untuk bekerja sama dengan Ibu Sonu. Mereka berencana memanfaatkan Ibu Sonu untuk benar-benar menguasai Daesan. 거예요. Keesokan harinya, Dongju mengalami mimpi buruk. Ia segera menghubungi Dr. Kang untuk membantunya menjalani hipnoterapi lagi. Kebetulan, saat itu Dr. Kang sedang ada di laboratorium, sehingga Dongju langsung datang ke tempatnya. Setelah beberapa kali percobaan, hipnoterapi kali ini akhirnya berhasil. Dongju mulai mengingat kembali kejadian yang menimpanya saat kecil. Ia menyadari bahwa mainan anjing yang ia lihat saat itu bukan berasal dari mobil keluarganya, melainkan dari mobil di belakang mereka, dan mobil itu dikendarai oleh Ildo. Di belakang mobil Ildo, ada sebuah truk besar yang tiba-tiba memotong jalan dan dengan sengaja menabrak mobil yang ditumpangi Dongju, ayah Unam, dan ibu Songju. Lebih mengejutkan lagi, Ildo sebenarnya tahu bahwa Dongju masih hidup setelah kecelakaan itu. Namun, ia sengaja tidak menolongnya sama sekali. Ildo memang bekerja sama dengan Pak Yum pada saat itu. Sang sopir truk yang menabrakkan mobil juga menerima perintah darinya. Bahkan, setelah kejadian tersebut, supir tersebut mengatakan kepada Ildo bahwa setelah itu giliran Ildo menjalankan tugasnya. Selain itu, Ildo juga mengetahui bahwa Dongju dan ayah Unam benar-benar memiliki hubungan darah sebagai ayah dan anak setelah melihat hasil tes DNA. Untuk memastikan apakah Dongju masih hidup setelah kecelakaan pertama, Ildo kembali mendekati mobil mereka. Namun, alih-alih menolong, ia justru mengambil tindakan yang lebih ekstrim. Setelah masuk kembali ke mobilnya, Ildo dengan sengaja menabrakkan kendaraannya ke mobil yang ditumpangi Dongju, ibunya, dan ayah Unam. Akibatnya, kedua mobil tersebut langsung terpelanting dan jatuh ke dalam jurang. Dari insiden itu, hanya Ildo dan Dongju yang selamat. Setelah menabrak mobil tersebut, Ildo masih selamat walaupun terluka. Ia merangkak ke atas hingga mencapai jalan aspal. Saat itu, ia melihat seorang anak berjalan ke arahnya, yang ternyata adalah Song Yeon atau So Dongju kecil. Kemudian, terungkap siapa sebenarnya sopir truk yang menabrak mobil orang tua Dongju. Ternyata, orang tersebut adalah Bang, yang biasa disebut sebagai Pak Administrator. Ia adalah sosok yang berada di dalam truk tersebut.
Selain itu, ia juga membawa hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa Dongju dan pria yang disebut sebagai ayahnya memang memiliki hubungan biologis sebagai ayah dan anak. Setelah kejadian itu, datanglah orang-orang untuk menyelamatkan Il-do. Namun, Dongju kecil sudah pergi dari lokasi kejadian. Sementara itu, dalam sesi hipnoterapi, Dongju memberitahu Dr. Kang bahwa orang yang telah menghabisi nyawa orang tuanya adalah Il-do. Tak lama setelahnya, ayah Dr. Kang datang dan meminta meminjam laptop karena tabletnya tertinggal di kantor. Kebetulan, saat itu Dr. Kang juga sedang bekerja. Tanpa disengaja, rekaman video Dongju masih terbuka di laptop tersebut, sehingga ayah Dr. Kang dapat mendengarnya. Ketika Dr. Kang kembali, ia melihat bahwa ayahnya telah menonton rekaman tersebut. Dalam percakapan mereka, Dr. Kang menjelaskan bahwa yang terekam dalam video adalah ingatan samar-samar dari Dongju, yang menduga bahwa Il-do adalah pelaku di balik kematian orang tuanya Dongju. Namun, ayah Dr. Kang tidak langsung percaya. Ia merasa tidak mungkin Il-do melakukan hal tersebut, mengingat selama ini Il-do adalah sahabatnya. Setelah itu, Dongju pergi menemui Il-do. Hal pertama yang ia lakukan adalah menunjukkan sebuah artikel yang ia temukan, yang menyatakan bahwa 3 orang tewas dalam kecelakaan tersebut, sementara 1 orang selamat, yaitu Il-do. Namun, Il-do kembali membantah tuduhan itu. Ia bersikeras bahwa mereka memang bersahabat dan ia tidak mungkin mencelakai mereka. Ia juga menegaskan bahwa truklah yang menabrak mobilnya serta mobil ayahnya. Selain itu, ia mengaku tidak mengetahui apapun tentang kejadian tersebut karena saat itu dirinya sedang berada di rumah sakit. Karena merasa geram, Dongju akhirnya mengungkapkan semuanya. 나세요? Ia mengatakan bahwa dirinya masih mengingat dengan jelas kejadian malam itu. Dongju memperagakan bagaimana Il-do berusaha menghabisi dirinya dan juga orang tuanya. Ia menjelaskan peristiwa tersebut secara rinci, termasuk saat dirinya meminta tolong kepada Il-do, namun Il-do mengabaikannya. Sebagai bukti tambahan, Dongju juga menunjukkan ikat rambut yang sering ia gunakan saat masih kecil. Melihat benda itu, Il-do akhirnya yakin bahwa Dongju adalah Songyeon, anak yang selama ini ia kira sudah tiada. Dongju pun menyatakan keinginannya agar Il-do, Duk-hee, dan Taeyeon segera meninggalkan rumah serta perusahaan Daesan, namun, Il-do menolak permintaan itu. Ia bersikeras bahwa perusahaan tersebut adalah miliknya, dan ia tidak akan pernah keluar dari sana. Dongju pun memberinya waktu hingga Pak Cha melangsungkan pernikahan dengan Ibu Sono. Jika tidak, ia akan mengambil tindakan lebih lanjut. Yang menarik, cerita ini kemudian memberikan gambaran bahwa ada kemungkinan Il-do memiliki hubungan khusus dengan Ibu Dongju. Ternyata, ikat rambut itu diberikan oleh Il-do kepada Ibu Dongju. Karena merasa sangat emosional, Il-do kemudian menelepon Pak Yum. Ia meminta Pak Yum untuk memberikannya sebuah senjata karena ia berniat menghabisi nyawa Dongju. Setelah berbicara dengan Il-do, Dongju keluar dari ruangan dan berpapasan dengan Unam. Saat itu, Unam bercerita bahwa ia sedang mengurus perceraiannya dengan Hichul. Perceraian mereka berlangsung secara baik-baik, dan keputusan itu sudah final. Kemudian, Dongju memberikan artikel yang ia temukan kepada Unam dan mengatakan bahwa selama ini Unam mungkin salah paham. Ia menjelaskan bahwa tidak mungkin Il-do melakukan hal tersebut kepada ayahnya. Menurut Dongju, Unam hanya salah mendengar percakapan antara ibunya dan Il-do. Dongju sengaja mengatakan ini karena ia tidak ingin Unam terus-menerus memikirkan hal tersebut, sehingga ia memutuskan untuk berbohong demi kebaikan Unam. Sementara itu, di lokasi lain, Dongju sedang menyekap administrator dan anak buahnya. Mereka masih diinterogasi oleh Pak Jang mengenai keberadaan berkas dandelion. Namun, administrator tetap memilih diam. Sebaliknya, salah satu anak buahnya mengaku mengetahui tempat penyimpanan dokumen tersebut dan bersedia menunjukkan lokasinya. Pak Jang segera menghubungi Dongju dan memberitahunya bahwa mereka sudah mendapat informasi tentang keberadaan berkas dandelion. Mendengar hal itu, Dongju langsung menyatakan bahwa mereka akan segera berangkat ke sana. Di sisi lain, Unam menyampaikan kepada ibunya dan Il-do bahwa selama ini ia salah paham. Ia mengira Il-do berusaha menghabisi ayahnya, tetapi ternyata dugaannya keliru. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Taeyeon ternyata sempat mendengar percakapan antara Dongju dan ayahnya ketika mereka berdebat beberapa waktu lalu.
Dengan begitu, Taeyun kini mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Unam kemudian kembali menemui ibunya untuk menunjukkan sesuatu. Ia memperlihatkan foto yang diberikan oleh Dongju, foto ayahnya yang diambil oleh ibunya di masa lalu. Melihat foto itu, ibunya langsung marah dan menyuruh Unam segera menghapusnya. Merasa bingung dengan reaksi ibunya, Unam akhirnya menghubungi ayah Dr. Kang untuk meminta penjelasan. Mereka pun bertemu, dan Unam bertanya apakah benar ayahnya memiliki hubungan dengan ibu dari anak yang ada dalam foto tersebut. Ayah Dr. Kang menjelaskan bahwa Unam telah salah paham, begitu pula ibunya. Tidak pernah ada hubungan khusus antara mereka. Mereka hanya menghormati ibu Dongju, yaitu ibu dari Song Hun, karena ia pernah berjuang membela hak-hak buruh. Sementara itu, banyak orang lain memilih mundur karena tidak ingin nama baik mereka tercemar. Oleh karena itu, mereka berusaha melindungi ibu Dongju, jadi, intinya tidak ada hubungan khusus di antara mereka. Namun, ayah Dr. Kang merasa heran bagaimana foto itu bisa sampai ke tangan Unam dan Dongju. Ia baru teringat bahwa ia pernah memberikan foto tersebut kepada Dongju sewaktu kecil. Ildo menemui Pak Yum dan meminta segera diberikan senjata karena ia sudah tidak sabar untuk menghabisi nyawa Dongju. Namun, Pak Yum mengatakan bahwa mereka harus menunggu hingga Ibu Sonu menikah dengan Pak Cha. Setelah pernikahan itu berlangsung, barulah mereka bisa menentukan kapan akan menyingkirkan Dongju. Untuk saat ini, Ildo diminta menahan diri hingga pernikahan selesai. Sementara itu, Dongju, Pak Jang, dan anak buahnya yang dikenal sebagai administrator pergi ke kantor untuk memeriksa lokasi yang diinformasikan sebelumnya. Namun, tanpa mereka sadari, anak buah si administrator ini sengaja mempermainkan mereka dengan berpura-pura lupa arah dan membuat mereka berputar-putar. Setelah sampai di lokasi yang dimaksud, ternyata tidak ada apapun di sana. Dengan wajah pura-pura bodoh, si botak mengatakan bahwa seharusnya file itu ada di situ, tetapi entah mengapa tiba-tiba hilang. Di tempat lain, Giho dan rekan-rekannya pergi ke lokasi tempat Dongju menyekap administrator. Mereka menghancurkan kunci seolah-olah hendak menyelamatkan administrator. Namun, ternyata bukan itu tujuan mereka. Saat Dongju dan Pak Jang kembali ke sana, mereka menemukan administrator sudah dalam kondisi sekarat. Ternyata, Giho telah mencoba menghabisinya. Untungnya, administrator masih bernapas. Dongju segera meminta Pak Jang memanggil Dr. Park untuk menyelamatkannya. Namun, sebelum kehilangan kesadaran, administrator meninggalkan catatan dan sebuah pulpen berkamera. Dari catatan itu, Dongju akhirnya mengetahui lokasi sebenarnya dari berkas dandelion. Setelah melalui pencarian yang cukup panjang, Pak Jang dan Dongju berhasil menemukan berkas tersebut dan membawanya ke tempat rekannya Dongju. Setibanya di sana, mereka menemukan banyak sekali dokumen yang berisi berbagai rahasia Pak Yum. Rekannya mengatakan bahwa ia akan menganalisisnya terlebih dahulu sebelum memberikan informasi lebih lanjut kepada Dongju. Kemudian, tibalah hari pernikahan Ibu Sonu dengan Pak Cha. Sonu bersikap seolah-olah sudah diterima sebagai bagian dari keluarga mereka. Namun, keluarga Pak Cha sebenarnya merasa enggan menjalin hubungan dengan Sonu. Mereka hanya berharap Sonu tidak menjadi tamak dan licik seperti Pak Yum. Saat acara berlangsung, Pak Yum datang dan menyambut Pak Cha serta Ibu Sonu. Namun, tiba-tiba, penyakit demensia Pak Cha kambuh. Ia kebingungan dan mempertanyakan mengapa ia diminta menikah dengan perempuan yang tidak dikenalnya. Pak Yum pun segera mengambil alih situasi. Dongju yang melihat kejadian itu merasa heran karena Pak Yum tampak begitu akrab dengan Sonu dan ibunya. Ketika Pak Cha masuk ke dalam, ia tiba-tiba mengingat siapa sebenarnya Pak Yum dan juga Sonu. Ia menyadari bahwa Sonu adalah anak kandungnya. Pak Yum kemudian menjelaskan bahwa hari itu, Pak Cha harus menikah dengan Ibu Sonu. Karena itu, meskipun awalnya ragu, akhirnya Pak Cha tetap melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, secara resmi Sonu pun mengadopsi nama keluarga Cha dan menjadi Cha Sonu. Dongju mulai menyadari bahwa Pak Yum memiliki rencana licik. Setelah acara pernikahan selesai, Unam memberitahu sekretaris Gong bahwa Pak Cha telah menikah dengan Ibu Sonu. Mendengar hal itu, sekretaris Gong langsung merasa cemas. Ia juga memberitahu Duki bahwa Sungyeon ternyata masih hidup. Sementara itu, Ildo akhirnya menerima pistol yang ia minta untuk menghabisi Dongju. Ia sudah tidak sabar lagi. Namun, pada saat itu, ia terus-menerus ditelepon oleh Kang Song, ayah Dr. Kang.
Tetapi ia tidak mengangkatnya. Di sisi lain, Pak Jang mengirimkan sebuah berkas kepada Dongju dan memberitahunya bahwa ada sesuatu yang harus ia lihat sendiri sebelum mereka membahasnya lebih lanjut. Dongju pun membuka berkas tersebut dan terkejut saat mengetahui isinya. Berkas itu adalah hasil tes DNA yang asli, yang sebelumnya telah dipalsukan oleh Pak Yum. Selama ini, Pak Yum mengatakan bahwa Dongju adalah anak dari ayahnya Unam. Namun, hasil tes DNA yang asli mengungkapkan fakta mengejutkan, Dongju sebenarnya adalah anak kandung Ildo. Dongju dan Ildo akhirnya bertemu di lokasi yang telah mereka sepakati. Saat Dongju mendekati Ildo, ia menyadari bahwa Ildo sudah menggenggam pistol. Sementara itu, Pak Yum dan Giho sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Tiba-tiba, Ildo menembakkan pistolnya ke arah Dongju, membuatnya terjatuh. Pak Yum terlihat puas dan senang. Namun, tak lama kemudian, Ildo menerima telepon dari temannya yang mengingatkannya untuk tidak membunuh Dongju karena Dongju adalah anak kandungnya. Mendengar hal itu, Ildo terkejut dan tidak mempercayainya. Sementara itu, Dongju yang masih terluka menatapnya dan dengan nada menantang mengatakan Ildo bisa menembaknya lagi dan memanggilnya, ayah. Ildo pun semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia akhirnya menyadari bahwa selama ini ia telah dibohongi dan dimanfaatkan oleh Pak Yum untuk membunuh anak kandungnya sendiri. Ternyata, orang yang sebelumnya mengirimkan hasil tes DNA kepada Dongju adalah Pak Yum sendiri. Tidak jelas apa yang sebenarnya ia rencanakan. Sebelum Ildo pergi untuk bertemu dengan Dongju, ia sempat bertemu dengan istrinya terlebih dahulu. Saat itu, sang istri mengatakan kepada Ildo bahwa Sung Hyun masih hidup. Ia pun kembali memohon kepada Ildo agar menyingkirkan Sung Hyun. Ildo menyanggupi permintaan tersebut. Ia berkata akan melakukan apapun demi istri dan anak mereka. Padahal, anak mereka, Taeyeon, sangat baik kepada Dongju. Bahkan malam itu, Taeyeon sebenarnya berniat untuk bertemu dengan Dongju. Saat ia sedang mengetik pesan untuk dikirimkan, ia melihat ayahnya keluar rumah dengan mobil. Karena curiga, Taeyeon memutuskan untuk diam-diam mengikuti ayahnya. Peristiwa malam itu ternyata menjadi hari terakhir Dongju yang telah direncanakan oleh Pak Yum dan Ildo. Ildo sendiri begitu patuh kepada Pak Yum karena sejak dulu ia selalu dijanjikan akan menjadi menantu tertua keluarga Pak Cha dan menerima saham Daesan. Dengan syarat ia menikahi Duki dan memiliki anak laki-laki. Kini, syarat itu dianggap sudah terpenuhi dengan kehadiran Taeyeon. Sebenarnya, sempat ada seorang teman yang datang menemui Pak Yum dan menyuruhnya membatalkan rencana tersebut. Namun, Pak Yum menolak karena ia bersikeras mewujudkan tujuannya. Apapun risikonya, yang mengejutkan, pada malam itu ayah Dr. Kang justru memberitahu Ildo bahwa Dongju adalah anak kandungnya sendiri. Hal ini membuat Ildo makin bingung dan syok. Namun, Pak Yum terus mendesak Ildo untuk segera menembak Dongju karena ia sudah tidak sabar melihat akhir dari rencana ini. Karena Ildo terlalu lama, Pak Yum akhirnya memerintahkan Guho untuk membawa anak buah mereka guna menyingkirkan Dongju. Saat itulah Taeyeon datang dan berusaha menghentikan ayahnya. Dongju yang mulai sadar segera merebut pistol dari tangan Ildo dan mengatakan kepada Pak Yum agar segera pergi dan berhenti membuat kekacauan. Melihat itu, Guho memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Pak Yum benar-benar murka dan frustrasi. Sementara Dongju yang terluka sudah sangat lemas, akhirnya dibantu oleh Taeyeon dan segera dibawa ke rumah sakit. Ildo yang masih terguncang hampir tertabrak oleh mobil Pak Yum karena tidak sempat menghindar. Di saat yang sama, Ildo menerima pesan dari Pak Kang, ayah dari Dr. Kang, yang mengonfirmasi bahwa Dongju memang benar adalah anak kandungnya. Ildo pun semakin terpukul. Untung saja, Dongju cepat dibawa ke rumah sakit. Jika tidak, kondisinya bisa lebih parah. Taeyeon sempat diminta untuk pulang oleh Pak Jang, namun ia menolak karena ingin memastikan sendiri kondisi Dongju. Ketika Taeyeon mendengar percakapan antara Dongju dan ayahnya, ia meminta maaf kepada Dongju dan memintanya untuk segera pergi dari Daesan karena ia sangat khawatir akan keselamatan Dongju. Namun, Dongju dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan Daesan. Ia memberi dua pilihan kepada Taeyeon, tetap percaya padanya atau memaksanya pergi dari Daesan. Pada akhirnya, Taeyeon memilih untuk percaya pada Dongju dan bertekad untuk membantunya, karena ia tahu betul bagaimana perlakuan ayahnya terhadap Dongju. Sementara itu, Ildo segera menemui temannya, Pak Kang, dan bertanya kenapa kebenaran tentang Dongju disembunyikan darinya selama ini. Pak Kang pun menjelaskan bahwa dulu ayah Unam sempat berbicara dengan ibu kandung Dongju. Dalam pembicaraan itu, Ibu Dongju mengatakan bahwa ia sendiri yang akan mengungkapkan kebenaran kepada Ildo, jadi mereka tidak perlu ikut campur.
Karena janji itu, mereka memilih untuk diam dan tidak memberitahu Ildo. Sayangnya, hingga akhir hayatnya, Ibu Dongju tidak pernah sempat memberitahukan hal itu sendiri, dan malah kehilangan nyawanya di tangan ayah dari anaknya sendiri. Setelah mengetahui semua kenyataan ini, Ildo merasa sangat bersalah dan menganggap dirinya sebagai orang paling bodoh karena selama ini percaya pada Pak Yum. Meskipun kelahiran Dongju memang tidak direncanakan dari awal, semua sudah terlanjur terjadi. Dongju pun memutuskan keluar dari rumah sakit meski kondisinya belum pulih sepenuhnya. Ia meyakinkan Taeyeon bahwa dirinya baik-baik saja, dan meminta Taeyeon untuk pulang lebih dulu, karena ia masih merasa kecewa dan terluka terhadap Ildo. Sementara itu, Ildo kembali ke rumah dan teringat percakapan terakhirnya dengan ayah Unnam. Saat itu, Ildo meminta bantuan ayah Unnam untuk menyelamatkan perusahaan ayah kandungnya dari kebangkrutan. Namun, ayah Unnam menolak karena merasa terlalu banyak orang yang meminta bantuannya sejak ia menikahi Duki. Penolakan itu membuat Ildo marah dan menuduh ayah Unnam sebagai pria yang juga melakukan kesalahan, yaitu memiliki anak di luar nikah. Padahal sebenarnya, ayah Unnam ingin menjelaskan semuanya, namun ia terikat janji untuk tidak memberitahu Ildo. Karena kesalahpahaman itu, Ildo keluar dari rumah dengan perasaan marah. Saat ia keluar, ia bertemu Ibu Unnam, yang juga curiga bahwa suaminya berselingkuh dan memiliki anak dari wanita lain. Bahkan, ia sempat mengatakan kepada Ildo bahwa jika saja ia tahu suaminya berselingkuh, maka lebih baik ia menikah dengan Ildo saja. Padahal kenyataannya, Ibu Unnam juga salah paham selama ini. Sejak saat itu, Ildo merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia mengurung diri di kamar selama 1 minggu penuh. Ibu Unnam sangat kebingungan karena Ildo tidak mau makan dan tidak mau keluar kamar. Bahkan, makanan yang diberikan pun tidak disentuh sama sekali. Tidak lama kemudian, Dongju datang dan ingin bertemu dengan Ildo. Permintaannya diizinkan oleh Taeyeon, yang kemudian mengantarkan Dongju ke kamar Ildo. Pertemuan antara Dongju dan Ildo berlangsung secara empat mata. Dalam pertemuan itu, Dongju masih memberi kesempatan kepada Ildo untuk meminta maaf dan memohon ampun. Kondisi Ildo saat itu sangat memprihatinkan. Kusut, tidak terurus, tidak makan, tidak tidur, dan tampak sangat menyesal. Dongju kemudian menyerahkan hasil tes DNA yang membuktikan bahwa mereka memang memiliki hubungan biologi sebagai ayah dan anak. Namun, apa yang dikatakan Ildo justru sangat mengejutkan. Meskipun ia tahu Dongju adalah anak kandungnya, yang lahir sebelum ia menikah dengan Duki, ia tetap memilih untuk menghabisi Dongju. Ia mengaku tidak menyesal sama sekali, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan kekuasaan atas Daesan. Menurutnya, apapun yang terjadi, ia akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu, Dongju menyatakan bahwa walaupun Ildo meminta maaf dan memohon ampun, ia tidak akan pernah memaafkannya. Namun, sebagai seseorang yang rasional, Dongju masih membuka kemungkinan untuk bekerja sama secara profesional, jika memang diperlukan untuk kepentingan Daesan. Setelah percakapan itu, Dongju keluar dari ruangan, dan Duki masuk untuk berbicara dengan suaminya. Tak lama, Unnam datang dan bertanya tentang kondisi Dongju. Dongju menjawab bahwa ia baik-baik saja dan semuanya sudah terkendali. Namun karena Unnam masih penasaran, Dongju mengatakan bahwa nanti jika semuanya sudah selesai dan aman, ia berjanji akan menceritakan semuanya kepada Unnam. Ia tidak ingin Unnam terlalu terlibat karena situasi ini bisa membahayakan nyawa Unnam sendiri. Sementara itu, Pak Jang berencana memberi makan kepada 2 orang yang sebelumnya disandera oleh Dongju. Namun, salah satu dari mereka, Yang Chun, berhasil kabur. Pak Jang segera memberitahukan hal itu kepada Dongju. Namun Dongju hanya mengatakan agar membiarkannya saja dan menyuruhnya untuk fokus kepada si administrator. Karena mereka sudah mendapatkan berkas-berkas penting, keberadaan Yang Chun tidak lagi menjadi prioritas. Mereka pun mengalihkan perhatian ke target yang lebih penting. Ternyata, Yang Chun langsung menemui Pak Yum dan meminta perlindungan serta ingin kembali bekerja sama. Sikapnya yang licik benar-benar membuat kesal. Sementara itu, Ibu Unnam memasuki kamar Ildo ketika Ildo sedang pergi menemui Pak Yum. Di sana, ia menemukan hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa Ildo dan Dongju memang ayah dan anak kandung. Ia langsung syok, tubuhnya gemetar, dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia lalu memanggil sekretaris Gong, merasa dibohongi selama ini, dan kebingungan mencari jalan keluar. Di sisi lain, Ildo yang telah sampai di tempat Pak Yum, meluapkan amarahnya. Ia dengan tegas mengatakan bahwa mulai saat ini, ia tidak akan bekerja sama lagi dengan Pak Yum. Ia memilih untuk bekerja sama dengan Dongju, karena Dongju adalah anaknya. Meskipun Dongju tidak memaafkannya, Ildo yakin mereka tetap bisa bekerja sama untuk merebut Daesan. Ia juga mengatakan bahwa dirinya kini telah terbebas dari pengaruh Pak Yum. Ia tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Yum selanjutnya.
Yang penting baginya sekarang adalah menebus kesalahannya dan meyakinkan Dongju bahwa mereka bisa bersatu demi masa depan Daesan. Setelah 알고 나니까 kejadian sebelumnya, Ildo tidak menyadari bahwa istrinya, Duki, sudah sangat membenci dirinya. Diam-diam, Duki mendesak adiknya, Guki, untuk bekerja sama menyingkirkan Ildo dari perusahaan keluarga mereka. Tak lama kemudian, datanglah Pakca bersama istri barunya dan juga Sono, untuk diperkenalkan kepada keluarga. Mereka diminta makan bersama, meskipun Guki masih belum setuju dengan kehadiran istri baru tersebut. Apalagi Duki, dia bahkan menantang ibu tirinya secara langsung. Ia berkata bahwa ia tidak akan membiarkan wanita itu tenang di rumah tersebut, dan ia justru senang sang ibu tirinya ada di sana. Karena itu artinya ia bisa memantau setiap gerak-geriknya, namun sayangnya, ibu Sono ini terlalu naif. Ia memilih bekerja sama dengan Pak Yum, tanpa menyadari bahwa pria tua itu hanyalah memanfaatkannya demi kepentingannya sendiri. Masalah pun makin rumit saat Pakca tiba-tiba menyampaikan bahwa Dongju akan menikah dengan Unnam. Mendengar hal itu, Pak Yum murka. Ia pun membongkar semuanya di hadapan keluarga, bahwa dana Patriot Desan telah diambil oleh Dongju, dan bahwa Ildo dan Dongju ternyata adalah ayah dan anak kandung. Ia menuduh mereka telah membohongi Pakca selama ini, padahal kenyataannya Ildo dan Dongju sendiri baru saja tahu tentang hubungan darah mereka. Namun, karena emosi dan tekanan, Pakca malah percaya pada omongan Pak Yum. Ia mulai mencurigai Dongju. Pak Yum kemudian memberikan saran, agar Pakca mempengaruhi Dongju untuk memberikan kode password berangkasnya, dan ternyata kode yang diberikan oleh Dongju memang cocok dengan catatan yang dimiliki Pakca. Untuk saat ini, Pakca belum sepenuhnya percaya pada Dongju, tapi ia juga belum sepenuhnya menolaknya. Ia mengatakan kepada Pak Yum bahwa mereka akan menguji Dongju sekali lagi, dengan menyuruhnya datang pada malam itu. Dan setelah itu, mereka akan menghabisi mereka. Dongju, yang mulai merasa curiga, akhirnya menceritakan semua ini pada Ildo. Ia bilang bahwa Pakca meminta kode darinya dan ia sudah memberikannya. Dan dari cara bicara Pakca tadi, Dongju mulai curiga bahwa ia sedang dimanipulasi oleh Pak Yum. Tak lama kemudian, Pakca mengajak bicara Dongju lagi. Kali ini, ia membahas soal hubungan darah Dongju dan Ildo. Ia tampak sangat kecewa dan marah. Namun Dongju mencoba bersikap dewasa. Ia mengatakan bahwa nanti ia dan Ildo akan datang langsung untuk menjelaskan semuanya. Pakca pun menyetujui pertemuan malam itu, dan menyatakan bahwa ia akan menyiapkan segalanya, makanan dan minuman, seolah ingin menciptakan suasana yang hangat. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa semua itu merupakan bagian dari jebakan yang telah dirancang oleh Pak Yum. Pada malam harinya, Ildo dan Dongju tiba di lokasi yang telah disepakati. Ildo mengatakan bahwa kemungkinan Pakca akan datang sedikit terlambat. Sambil menunggu, mereka mengobrol ringan. Untuk pertama kalinya, Ildo mengungkapkan harapannya, bahwa suatu hari nanti, ia bisa merasakan apa itu menjadi seorang ayah bagi Dongju. Mendengar itu, Dongju sedikit tersentuh. Ia tidak menyangka bahwa masih ada sisi manusiawi dalam diri Ildo. Bahkan Ildo sempat meminta maaf atas semua kesalahannya. Karena itu, Dongju ingin memberikan hadiah kecil, sebotol minuman yang ia simpan khusus untuk momen ini. Ia pun pamit sebentar untuk mengambilnya. Namun, saat ia meninggalkan ruangan, Ildo mendengar suara ketukan dari luar dari dalam. Dongju berseru agar Ildo menunggu sebentar karena ia hendak mengambil whisky terlebih dahulu. Ia juga mengatakan bahwa jika yang datang adalah Pakca, Ildo diminta untuk membukakan pintu. Namun, saat Ildo membuka pintu, ia tidak memberikan jawaban. Dongju yang merasa penasaran segera mengecek ke depan, dan ternyata, ia mendapati Ildo telah ditusuk oleh Yang Chun. Dongju langsung panik dan berusaha melindungi ayahnya. Tapi Yang Chun ternyata membawa senjata dan mulai menyerang Dongju dengan brutal. Dongju dibanting ke sana kemari, tubuhnya terluka parah. Ildo yang melihat itu memaksakan diri untuk berdiri dan mencoba melindungi Dongju. Pertarungan pun terjadi. Ildo dan Yang Chun saling bergulat hingga akhirnya jatuh dari lantai atas. Ildo mengalami luka yang serius, Dongju berteriak histeris. Ia baru saja menerima kenyataan bahwa Ildo adalah ayah kandungnya, tapi kini harus menyaksikan ayahnya tergeletak tak berdaya. Dongju segera berlari ke bawah untuk memeriksa kondisi Ildo. Saat diperiksa, Ildo tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak sama sekali. Namun, ketika Ildo mulai menunjukkan bahwa ia masih bernapas, Dongju berniat menghubungi rumah sakit. Tetapi Ildo menolaknya karena merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Ildo kemudian berkata kepada Dongju bahwa jika kehidupan selanjutnya benar-benar ada,
ia akan meminta maaf kepada Dongju, juga kepada ibu dan ayahnya. Meski begitu, Dongju tidak mau menyerah begitu saja. Ia tetap berusaha menghubungi rumah sakit. Sayangnya, tak lama setelah itu, Ildo benar-benar menghembuskan napas terakhir. Keesokan harinya, media langsung memberitakan kabar meninggalnya Ildo. Pak Yum pun pura-pura berduka dan mengatakan bahwa ia harus menyampaikan kata-kata terakhir untuk junior kesayangannya. Namun, Dongju langsung masuk ke mobil Pak Yum dan tidak mengizinkannya untuk keluar dari mobil. Ildo menyuruh Pak Yum untuk pulang, karena menurutnya hanya ia yang berhak yang berduka, sebab Ildo adalah ayahnya. Rumah duka pun dipenuhi oleh para pelayat, termasuk salah satu sahabat lama Ildo, yaitu Dr. Kang. Sementara itu, Duhi bercerita kepada adiknya, Guhi, bahwa ia akan segera mengambil alih seluruh saham milik Ildo. Karena Dongju adalah anak Ildo, secara hukum ia bisa mewarisi saham tersebut, yang merupakan saham terbesar ketiga di perusahaan Desan. Hal ini membuat mereka khawatir kalau Dongju akan mengambil alih kekuasaan. Mereka menilai bahwa Taeyeon belum cukup umur untuk menjadi pemimpin, sehingga posisi Dongju dianggap mengancam. Ternyata, bukan hanya Duhi. Guhi pun merasa Dongju kini menjadi ancaman besar baginya. Sementara itu, Pak Cha tidak datang ke pemakaman Ildo karena kecewa. Tak lama setelah pemakaman, Dongju mendatangi Pak Cha dan meminta istri barunya, ibu dari Jinonu, untuk meninggalkan ruangan karena ada hal pribadi yang ingin dibicarakan. Dongju juga memperingatkan wanita itu bahwa posisinya sekarang bisa ia dapatkan hanya karena bantuan Dongju. Jadi, ia sebaiknya tidak bertingkah macam-macam. Apalagi Dongju tampaknya sudah mengetahui bahwa wanita itu bekerja sama dengan Pak Yum. Dongju lalu berkata kepada Pak Cha bahwa rencananya bersama Pak Yum untuk menyingkirkan Dongju dan Ildo hanya berhasil setengah, karena hanya Ildo yang berhasil disingkirkan, sementara Dongju masih baik-baik saja. Ia pun memperingatkan Pak Cha bahwa keberadaan Sonu dan Ibu Sonu sekarang berada dalam pengaruh Pak Yum. Hal itu membuat Pak Cha sangat marah pada Dongju. Setelah itu, Dongju mengajak Sonu untuk menemui Pak Cha dan menyampaikan rencana masa depannya. Sonu mengatakan bahwa ia ingin kuliah di jurusan bisnis. Padahal sebelumnya, ia tidak tertarik untuk kuliah sama sekali, bahkan enggan memanggil Pak Cha dengan sebutan ayah, karena merasa canggung. Namun, setelah berdiskusi dengan Dongju, Sonu berubah pikiran. Ia kini ingin kuliah di bidang bisnis dan bersedia memanggil Pak Cha dengan sebutan ayah. Tindakan Dongju itu dilakukan untuk membuktikan kepada Pak Cha bahwa Sonu benar-benar patuh kepadanya. Setelah itu, Unam datang menemui Dongju. Ia mengatakan bahwa dirinya belum sempat datang ke pemakaman ayah tirinya, namun berencana akan ke sana. Dongju menjawab bahwa ia baru saja dari sana, lalu memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Unam, termasuk fakta bahwa dirinya dan Ildo sebenarnya adalah ayah dan anak. Dongju sebelumnya tidak menceritakan hal ini karena ia tahu bagaimana perlakuan Ildo terhadap Unam selama ini. Ildo telah membuat Unam mengalami trauma sejak kecil, dan Dongju sangat khawatir jika Unam mengetahui kebenaran tersebut, ia akan meninggalkan Dongju. Sebab, Dongju benar-benar mencintai Unam. Mendengar penuturan Dongju, Unam berkata bahwa mungkin ia sedikit marah. Tetapi apapun yang terjadi, ia benar-benar ingin melindungi Dongju karena menurutnya mereka berdua adalah korban dari keegoisan orang-orang dewasa, lebih tepatnya, orang tua mereka masing-masing. Tak lama setelah itu, Dongju kembali ke pemakaman Ildo. Di sana, ia kembali teringat dengan kata-kata terakhir yang pernah Ildo ucapkan sebelum meninggal. Ildo sangat ingin meminta maaf kepada Dongju dan berharap bisa menjalani hidup layaknya ayah dan anak yang sesungguhnya, mengobrol tentang banyak hal, bukan hanya soal pekerjaan. Ildo juga sempat mengatakan bahwa jika ia meninggal, ia ingin abunya ditebarkan ke laut, tempat di mana dulu Dongju pernah ia selamatkan, tapi juga nyaris ia hilangkan nyawanya. Tempat itu menjadi simbol pertobatannya, namun, keinginan Ildo itu nyaris tidak terwujud sepenuhnya. Terutama soal harapannya agar Dongju mau memanggilnya dengan sebutan ayah. Setelah kematiannya, abu jasad Ildo dibawa oleh Dongju ke rumahnya sendiri. Ia tidak ingin abu tersebut disimpan di rumah Pak Cha. Hal ini membuat Pak Cha sangat marah. Ia bertanya pada anak-anaknya mengapa mereka membiarkan Dongju membawa abu Ildo. Mereka menjawab bahwa Dongju adalah anaknya, jadi mereka tidak punya hak untuk ikut campur.
Bahkan Taeyeon mengatakan bahwa tidak apa-apa, dan mereka menyerahkan semuanya pada Dongju sebagai kakak tertua. Pak Cha kemudian menyuruh semua orang keluar dari ruangan, kecuali Duk-hee. Ia ingin bekerja sama dengan Duk-hee untuk merebut kembali saham-saham milik Ildo sebelum semuanya dikuasai oleh Dongju. Namun, Duk-hee mengatakan bahwa hal itu sangat sulit, apalagi jika harus berhadapan dengan Dongju. Meski begitu, Pak Cha tetap bersikeras. Ia menawarkan saham kepada Duk-hee jika bersedia bekerja sama, dan sebagai imbalan, Duk-hee juga diminta untuk mendidik Sono. Namun, Duk-hee dengan tegas menolak tawaran itu. Di tempat lain, Pak Yum menerima telepon dari seorang tetua yang memperingatkannya untuk tidak menyentuh Dongju lagi. Jika Pak Yum berani mengganggu Dongju, maka tetua itu mengancam akan melakukan sesuatu yang tak terduga. Keesokan harinya, Pak Cha berencana memberikan emas kepada Pak Yum, tapi ia lupa kata sandi untuk membuka brankas. Ternyata, sandi yang dimasukkan adalah kata sandi lama yang sebelumnya sudah diubah oleh Dongju. Dongju pun berhasil membuka brankas itu, tapi ia menolak memberitahu kata sandinya kepada Pak Cha. Hal ini membuat Pak Cha semakin marah dan mengusir Dongju dari ruangan tersebut. Setelah itu, Dongju berkata kepada Pak Cha bahwa ia tidak akan memberikan kata sandi brankas tersebut. Terjadi perdebatan antara Dongju dan Pak Yum di hadapan Pak Cha, di mana keduanya saling berargumen untuk menarik kepercayaan Pak Cha ke pihak masing-masing. Dalam perdebatan itu, Dongju mengatakan bahwa sikap dan karakter kerasnya selama ini terbentuk karena pengaruh buruk dari Pak Yum. Mendengar itu, Pak Yum kesal lalu berkata kepada Pak Cha agar membawa saja brankas tersebut, bahkan ia menyarankan dengan nada marah agar brankas itu meledak sekalian. Namun, ternyata bahan brankas tersebut terlalu kuat dan tidak bisa dihancurkan dengan cara seperti itu. Tak lama setelah kejadian tersebut, Dongju didatangi oleh seorang wartawan yang sejak dulu sangat terobsesi dengan berkas rahasia bernama Berkas Dandelion. Dongju mengatakan bahwa kemungkinan besar ia memiliki berkas tersebut dan mengizinkan wartawan itu untuk datang ke tempatnya. Sayangnya, pertemuan mereka tidak luput dari pengawasan Guho. Guho memergoki pertemuan tersebut, mengambil foto diam-diam, dan langsung teringat bahwa wartawan itu sering terlihat datang ke tempat Pak Yum untuk mencari informasi soal berkas Dandelion. Pada malam harinya, Pak Yum didatangi oleh seorang anggota dewan yang merupakan utusan dari tetua. Pak Yum berusaha mengambil hati anggota dewan tersebut dengan cara membujuk secara halus, bahkan memberikan hadiah berupa kemeja impor dari Amerika dan emas batangan dalam jumlah besar. Anggota dewan itu tampak tergiur. Pak Yum kemudian mengatakan bahwa semua hadiah itu akan diberikan asalkan anggota dewan tersebut mau membantunya menyingkirkan Dongju dari lingkaran kepercayaan tetua. 저거 다 제 거라면서요. Di sisi lain, administrator yang sebelumnya sakit kini telah sembuh total. Ia datang menemui Dongju dan menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah dirawat dan dibantu hingga pulih. Ia berjanji akan membalas budi dan menyatakan bahwa kini ia berpihak kepada Dongju. Untuk pertama kalinya, Pak Jang juga akhirnya mengakui sebuah rahasia lama kepada Dongju. Ia berkata bahwa sebelum menolong Dongju dulu, ia sempat mengambil jam tangan milik Dongju. Namun karena merasa kasihan, ia akhirnya memilih membantu Dongju sepenuh hati. Ternyata, Pak Jang juga menyimpan dendam terhadap Pak Yum. Ada alasan besar mengapa dulu ia dipecat dari pekerjaannya. Ia dulunya adalah seorang perawat di rumah sakit. Dongju pun berjanji akan membantu Pak Jang mengungkap kebenaran di balik pemecatannya serta membuka semua kebusukan Pak Yum, terutama yang berkaitan dengan rekaman dalam berkas Dandelion. 모를란가 뭐. 그러면은 Kemudian, wartawan tersebut benar-benar datang ke tempat Dongju. Ia melihat langsung isi dari berkas Dandelion, tapi Dongju tidak memberikan salinannya karena isinya terlalu rahasia. Bahkan Pak Jang pun tidak diberitahu soal isi berkas tersebut. Sementara itu, Guho segera melaporkan kepada Pak Yum mengenai keberadaan wartawan tersebut. Pak Yum pun memerintahkan agar Guho mengikuti wartawan itu kemanapun ia pergi karena mereka tidak boleh membiarkannya membocorkan apapun kepada Dongju. Guho kemudian mendatangi wartawan itu dan menanyakan apakah ia memiliki salinan berkas Dandelion. Namun, wartawan tersebut menjawab bahwa ia tidak menyimpan berkas apapun, dan jika ia memilikinya, ia pasti sudah menyebarkannya. Tak lama kemudian, Dongju diberitahu oleh wartawan tersebut bahwa Guho telah menemuinya dan bahwa Pak Yum sedang mencari tahu soal keberadaan berkas itu. 관리자가 숨겨놨던 걸 Karena Guho tahu kemana arah wartawan itu pergi,
yaitu ke sebuah toko musik. Mereka pun langsung menyusul ke sana. Kebetulan, saat itu Tegum sedang tidak ada di tempat, dan hanya Pak Jang yang berada di toko tersebut. Tanpa banyak bicara, Pak Jang langsung ditangkap oleh orang-orang suruhan Pak Yum. Tak lama kemudian, Pak Yum sendiri datang ke toko musik itu. Tujuannya jelas, mencari di mana berkas-berkas dandelion disimpan. Namun, untuk sementara, mereka tidak menemukan apapun karena semua berkas sudah disembunyikan oleh Dongju. Pak Yum lalu menginterogasi Pak Jang. Tapi Pak Jang tetap bersikap tenang dan tidak membuka mulut sedikit pun. Ia hanya berkata bahwa dirinya hanyalah pekerja di toko musik dan sama sekali tidak tahu soal berkas dandelion. Karena kesal dengan sikap bungkam Pak Jang, Pak Yum pun memukulnya. Beberapa waktu kemudian, Tegum pulang dan mendapati toko musik dalam keadaan berantakan. Ia langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan segera menghubungi Dongju. Dari rekaman yang sempat ia ambil, terlihat jelas bahwa Pak Jang telah dibawa paksa oleh anak buah Pak Yum. Tegum memperingatkan bahwa Pak Jang dalam bahaya, dan mereka harus segera bertindak. Dongju kemudian meminta bantuan kepada administrator dan anggota-anggota kepercayaannya untuk mencari tahu di mana kemungkinan Pak Jang disembunyikan. Berdasarkan pengalaman, administrator mengatakan bahwa orang-orang yang diculik oleh Pak Yum biasanya dikurung di sebuah gedung yang memiliki banyak kamar tersembunyi. Mereka pun menyisir setiap sudut dan kamar dalam gedung tersebut, namun semuanya kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Jang. Bahkan setelah pengecekan terakhir, administrator mengabarkan kepada Dongju bahwa mereka tidak menemukan apapun. Dongju merasa bingung dan frustrasi, kemana sebenarnya Pak Jang dibawa. Tak lama kemudian, Dongju bertemu dengan tetua karena ia diminta untuk mengantarkan sesuatu. Melihat kesempatan itu, Dongju memanfaatkannya untuk meminta bantuan. Tetua pun langsung menghubungi Pak Yum dan memintanya agar melepaskan Pak Jang. Dengan sangat terpaksa, Pak Yum menyetujui permintaan itu, tetapi dengan satu syarat. Ia ingin bertemu langsung dengan Dongju. Ketika dikirimkan foto kondisi Pak Jang, Dongju langsung murka. Pak Jang terlihat babak belur dan sangat mengenaskan. Demi menyelamatkan Pak Jang, Dongju akhirnya menyerahkan seluruh berkas dandelion kepada Pak Yum. Tanpa basa-basi, semua berkas itu langsung dibakar oleh Pak Yum. Setelah itu, mereka melepaskan Pak Jang, namun, rencana Pak Yum belum selesai. Ia kembali mengintimidasi Dongju dengan mengatakan bahwa semua kejadian buruk, termasuk kematian kakaknya, adalah kesalahan Dongju. Ucapan itu membuat Dongju emosi. Ia membalas, mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah membiarkan Pak Yum terus mempermainkan nyawa orang seenaknya. Mendengar itu, Pak Yum memerintahkan Guho dan anak buahnya untuk membuang Dongju dari atas gedung, tapi Dongju sudah mempersiapkan semuanya. Ternyata, ia dan Tegum telah menyiapkan rencana cadangan. Sejak awal, mereka sudah merekam semua kejadian tersebut menggunakan drone. Bahkan, rekamannya disiarkan secara langsung, dan banyak orang bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa kejam dan keji Pak Yum. Lebih mengejutkan lagi, jam tangan yang dikenakan Dongju selama ini ternyata memiliki fitur perekam yang telah merekam seluruh percakapan dan penganiayaan sejak awal. Dongju memang sengaja berpura-pura terpancing emosi demi menjebak Pak Yum. Dan rencananya berhasil, semua bukti sudah tersebar di media sosial dan disiarkan secara langsung. 플랜 A